Lu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap jiwa yang berasal dari daging busuk terhubung dengan roh sebagai satu kesatuan. Mereka adalah jiwa makhluk biasa, bukan jiwa pembudidaya. Itu berarti bahwa di era Dao manusia, atau era sebelumnya, semua makhluk hidup memiliki jiwa, dan satu sepenuhnya menyatu dengan jiwa mereka. Zaman modern, di sisi lain, melihat makhluk hidup di bawah alam abadi Dao hanya dengan jiwa dan tanpa roh. Hanya dengan mencapai alam abadi Dao, roh sejati seseorang akan terbentuk dan menempatkan dirinya di dalam jiwa. Namun, Lu Yun hanya mempelajari jiwa dan roh dari Aether dan Arcane Dao abadi, dan itu terpisah, bukan satu kesatuan seperti jiwa dari daging busuk. Adapun asal Dao abadi, dia tidak memiliki pengikut tingkat yang tersedia untuk belajar. Bersenandung, sebuah pusaran bergerak di udara saat pilar cahaya keemasan meledak dari atas, meluncur ke tubuh Lu Yun. Pohon sal kehidupan dan kematian di dalam dirinya bergetar hebat dan tumbuh dengan kecepatan luar biasa, bunga-bunga emas samar mekar seketika di sepanjang cabang-cabangnya dan menghasilkan buah. Beberapa saat kemudian, pohon muda yang kurus dan rapuh itu telah tumbuh menjadi pohon besar dengan tinggi lebih dari 20 meter. 108 buah emas berkilau tergantung di cabang-cabangnya. Ini adalah buah karma yang sebenarnya. Pohon itu telah mengumpulkan kebijaksanaan dan jasa besar dan mengubahnya menjadi buah yang sekarang dihasilkannya. Ini jauh lebih banyak daripada buah niat baik yang saya konsumsi sebelumnya. Lu Yun tersenyum. Dia telah membebaskan daging busuk dari siksaannya dengan kitab keselamatan dan membimbing pecahan jiwa mereka ke dalam neraka untuk menjadi bunga neraka perbuatan dengan kebajikan dan jasa yang tak tertandingi. Niat baik dari jiwa-jiwa yang rusak telah berubah langsung menjadi jasa kebajikan dan memasuki pohon sal kehidupan dan kematian di dalam tubuhnya. Akibatnya, kultivasi Lu Yun membuat lompatan lain dari alam hampa yang dirasakan ke alam hampa yang tidak terurai, dan salah satu seni kematiannya juga berevolusi. Tembakan telapak tangan guntur instan. Mata Lu Yun bersinar dengan kegembiraan. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa metode serangan telapak tangannya telah berevolusi. Seni kematian asli membutuhkan urutan aktivasi yang luar biasa rumit. Dia pertama-tama harus menarik petir dari 9 langit untuk mengisi serangan telapak tangan sebelum menyerang. Sekarang, dia bisa memanggil petir surgawi dalam sekejap. Dia sebelumnya menyimpan Thunder Palm Strike sebagai senjata rahasia untuk acara-acara khusus, tapi sekarang dia bisa menggunakannya kapanpun dia perlu. Sekarang saatnya untuk menghadapi ancaman laten itu. Meretih, Lu Yun mengepalkan tinjunya, mendorong untaian petir biru laut keluar dari telapak tangannya dan menari-nari di sekelilingnya. Ini adalah guntur pembersih kayu Yi dari suku Azure Dragon. Qi Hai dimulai. Apa yang dipikirkan Raja Naga Azure, mewariskan seni tempur leluhurnya kepada Lu Yun. Yiwood Cleansing Thunder adalah bakat bawaan dari leluhur naga biru dan rahasia yang disimpan dengan kuat dalam batas-batas suku naga biru. Setiap orang luar yang mempelajari seni tempur akan dikejar tidak hanya oleh naga biru, tetapi juga 3 suku lainnya. Memikirkan apa yang akan terjadi pada 4 suku kardinal, Qi Hai menghela nafas. Mungkin dia ingin berteman dengan Lu Yun dan membuatnya menyelesaikan nasib buruk yang mengganggu keempat suku. Berderak dengan guntur pembersih, Lu Yun berjalan ke pohon layu yang aneh. Dengan kepergian sepasang mata, cahaya Crimson perlahan menghilang juga. Kegelapan kembali ke tempat itu, meninggalkan kilat Lu Yun sebagai satu-satunya sumber penerangan. Pohon yang membawa tata letak kepunahan sekali lagi muncul di hadapannya. Waf! Jeritan keluar dari kegelapan, diikuti oleh bayangan hitam yang bergegas menuju Lu Yun. Mereka adalah roh-roh jahat dari makam kuno, yang bertanggung jawab atas gelombang roh-roh yang biasa mengganggu Provinsi Senja. Dengan iblis manusia yang disegel, roh Yin tampaknya telah jatuh di bawah kendali tata letak kepunahan. Roh-roh jahat dari berbagai bentuk menerjang Lu Yun satu demi satu, mencoba mencabik-cabiknya. Meretih. Guntur pembersih kayu Yi di sekitar Lu Yun berkobar dengan kilat biru laut dan merobek setiap roh yang berani mendekatinya. Kultivasinya terbatas, tetapi guntur memiliki kapasitas besar untuk pengusiran setan. Bahkan roh abadi yang tiada taranya tidak dapat bertahan dari pertemuan jarak dekat. Menatap tajam, Lu Yun mengarungi lapisan kegelapan sebelum akhirnya mencapai pohon. Air sungai senja mengalir di bawah kakinya. Sungai besar yang melintasi separuh provinsi senja tampaknya merupakan harta karun dari seorang tokoh besar, dan itu berasal dari makam ini. Perairan yang sangat yin mampu menumbuhkan harta yin yang agung. Harta karun itu sendiri tersembunyi di bawah pohon. Sungai senja, pohon layu, dan sesuatu yang lain membentuk tata letak bersama-sama. Pembawa peti mati Enwim. Itu di sini dulu, lalu berangkat ke Das City. Baru setelah para pembawa peti mati Enwim pergi, tata letak kepunahan mulai terbentuk. Wayfarer menjadi gubernur senja 1000 tahun yang lalu dan mengatur tata letak pembawa peti mati Enwim di provinsi tersebut, menghancurkan kekayaannya.
Saat itulah tata letak kepunahan mulai berkembang. Peran apa yang dimainkan Wayfarer dalam semua ini? Lu Yun menyatukan semuanya begitu dia melihat tata letaknya dengan baik. Semua peristiwa yang telah terjadi di Provinsi Senja dari awal hingga akhir adalah untuk melayani tata letak kepunahan ini. Apakah semuanya hanya untuk menghancurkan hal yang dimakan Gelong? Lu Yun ragu-ragu ketika pikirannya mencapai titik ini. Gelong adalah teka-teki, tetapi kekuatannya paling banyak bisa menyaingi Dao abadi misterius yang canggih. Sesuatu yang bisa dia tangani dengan mudah tidak akan membuat Chen Xiao dan iblis manusia menghabiskan 1000 tahun berencana untuk menghancurkan, bukan? Pembawa peti mati Enuim, peti mati 9 Phoenix, dan peti mati Eneakilin berguncang serempak, seolah mencoba mencegah Lu Yun melanggar tata letak. Apa tujuan sebenarnya dari tata letak kepunahan? Mata, mereka melakukan ini dengan sengaja. Mereka langsung menghancurkan semua tata letak lain di makam, tetapi membiarkan tata letak kepunahan tetap utuh. Lu Yun berhenti di depan pohon layu seperti hantu dan bergumam, tata letak kepunahan, tata letak kepunahan. Siapa yang coba dimusnahkan? Lu Yun berdiri di tengah tata letak kepunahan, hanya perlu menggerakkan satu jari untuk mematahkannya. Tata letaknya cukup kuat untuk menghancurkan dunia setelah diaktifkan, dan merupakan salah satu tata letak paling merusak yang tercatat dalam teks sektenya. Tata letak kepunahan berada dalam kategori mereka sendiri dalam catatan, terpisah dari formasi Feng Shui, tata letak Feng Shui, pengaruh Feng Shui, dan pengaruh besar di seluruh dunia. Pada saat yang sama, itu sangat rapuh, dan siapapun yang tahu Feng Shui dapat dengan mudah memecahkannya. Namun, Feng Shui adalah seni yang hilang di dunia abadi. Lu Yun berdiri di depan tata letak kepunahan dan mengulurkan tangannya, lalu menariknya kembali. Qi Hai meninggalkan tubuh Infernum dan mengirimnya kembali ke neraka, kembali ke sisi Lu Yun dalam bentuk jiwa yang rusak. Roh-roh jahat di sini tidak akan menyerang hanya potongan-potongan jiwa. Ayo pergi, kata Qi Hai serius, menyadari ada sesuatu yang salah dengan tata letak kepunahan. Ini bukan sesuatu yang harus kita sentuh. Katakanlah, bukankah semua ini terlihat seperti permainan catur bagimu? Lu Yun tiba-tiba berkomentar. Dua sisi bermain melawan satu sama lain, dengan tata letak kepunahan sebagai papan catur. Sisi mana yang dihancurkan tata letak tergantung pada siapapun yang memiliki pengaturan yang lebih komprehensif. Kaisar Surgawi yang dimuliakan ditempatkan di sini bukan untuk mengatur rune asal suci, tetapi untuk melepaskan sepasang mata dan menjadi wadah bagi mereka, sehingga mereka dapat dengan bebas meninggalkan makam. Iblis manusia tidak mengetahui hal itu, gumam Lu Yun. Keberadaannya jelas menjadi penghalang, jadi seseorang ingin menghancurkannya. Dia dibentuk sehingga dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Qi Hai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Hancurkan iblis manusia. Iblis manusia adalah penjaga tempat peristirahatan kaisar manusia, dan salah satu kelas berat terbesar umat manusia. Meskipun dia berubah menjadi zombie setelah mati, statusnya dalam ras manusia tetap tak tertandingi sebagai pelindung terbesarnya. Siapa yang ingin menghancurkannya, dan dengan cara yang membuatnya rela membuka tangannya sampai mati? Apakah benar-benar ada seseorang yang cukup berani untuk melakukan hal seperti itu di dunia abadi? Qi Hai mengerutkan kening dengan ganas. Bahkan jika ini adalah permainan catur antara dua faksi yang kuat, dia percaya bahwa iblis manusia harus menjadi salah satu pemainnya, bukan hanya bidak. Sepasang mata akan menghancurkan tata letak kepunahan, jika Kaisar Surgawi yang agung tidak hadir. Bayangan samar Qi Hai berdiri di samping Lu Yun. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Bodoh amat dengan permainan, tentu saja. Bibir Lu Yun terpelintir membentuk senyum ganas. Provinsi Senja adalah wilayahku sekarang. Qi Hai memberinya tatapan tidak percaya. Bocah itu bahkan tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini, atau apa yang mereka inginkan, namun dia akan membuat klaim yang begitu berani. Bentuk sebenarnya dari tata letak kepunahan adalah kayu pemisah jiwa 9 yin. Hanya itu yang bisa digunakan untuk mengatur tata letak seperti ini. Lu Yun menemukan catatan kayu dalam ingatan Xingxi. Kayu pemisah jiwa 9 yin adalah bahan suci yang hanya dapat digunakan oleh Raja Dukun di masa lampau. Penggunaan terbesarnya adalah untuk disempurnakan menjadi replika. Butir kayu itu sangat mirip dengan pembuluh darah, otot, dan meridian tubuh manusia. Selain 10 akar roh bawaan, itu adalah bahan terbaik untuk replika. Beberapa di antara dukun pernah berteori bahwa beberapa bentuk kehidupan aneh harus berubah menjadi hutan setelah kematian mereka, tetapi tidak ada yang pernah bisa membuktikannya. Kebetulan, pasokan energi yin dan jahat yang tak ada habisnya dapat ditemukan di dalam kayu. Orang biasa akan terkontaminasi dan menjadi zombie begitu roh mereka yang baru lahir memasuki materi. Terlebih lagi, ada kekuatan mengerikan di dalam kayu yang dapat memutuskan jiwa, kekuatan yang dapat dengan mudah mengoyak bagian jiwa dan menghancurkan roh yang baru lahir.
Selain Raja Dukun dari 3 suku utama, tidak ada yang lain dalam ras perdukunan yang dapat menanggung beban energi yin dan kekuatan pemutus jiwa. Lu Yun dapat melihat bahwa tata letak kepunahan di depannya berasal dari 2 kekuatan mematikan di hutan dan difasilitasi oleh sungai senja di bawah kakinya, serta pembawa peti mati Enwim yang telah pergi. Tata letak sekarang dilingkari di sekitar kayu untuk membentuk entitas yang lengkap. Sungai itu milik siapa? Lu Yun tiba-tiba bertanya pada Qi Hai. Iblis jahat dari era Dao manusia. Dengan besarnya pembantaian yang dia lakukan, semua ras di dunia menganggapnya sebagai musuh terburuk mereka. Iblis manusia tidak bisa menghancurkannya, jadi dia disegel di tempat peristirahatan Kaisar manusia. Sungai senja adalah harta pribadinya. Qi Hai menghela nafas dengan emosi ketika dia berbicara tentang musuh kuno ini. Setan manusia telah menjadi makhluk paling kuat di ras manusia setelah jatuhnya Kaisar manusia, tetapi bahkan dia tidak mampu membunuh iblis itu. Dampak dari pertempuran itu telah mengguncang setiap dunia dan iblis manusia telah terluka parah, sehingga menanam benih kehancuran era Dao manusia. Sungai senja tetap hadir di makam sebagai entitas air yang mengalir dengan tenang. Ketika roh monster telah menginvasi provinsi senja terakhir kali, sungai telah melonjak dan membunuh penyerbu yang tak terhitung jumlahnya. Itu berarti iblis jahat itu masih hidup, dan dia ada di sini, di makam kuno. Harta karunnya telah bergabung dengan pengaturan di sini sebagai bagian dari tata letak kepunahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Qi Hai melebarkan matanya ketika dia menyadari apa yang akan dilakukan Lu Yun. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh sungai. Segala sesuatu yang lain, bagaimanapun, adalah milikku. Lu Yun menyebarkan guntur pembersih kayu yi mengelilingi tubuhnya, membiarkan kegelapan pekat kembali dan menyelimuti area itu. Astaga, api yang lebih gelap dari bahkan kehampaan gelap gulita di sekitar mereka perlahan berkobar di sekitar Lu Yun. Dia mengangkat tangannya dan mengirim api neraka untuk menyelimuti kayu pemisah jiwa 9 yin. Jeritan samar sepertinya terputus sebelum waktunya ketika dia melakukannya. Itu adalah roh Feng Shui yang bersemayam di dalam hutan. Itu akan menjadi sangat dekat untuk menjadi makhluk hidup nyata seperti pangeran naga dan harimau. Namun, bentuk sebenarnya dari tata letak kepunahan sangat rapuh dan semangat Feng Shui-nya juga lemah. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan api neraka untuk menghancurkannya. Sinar cahaya merah keluar dari tubuh Lu Yun dan perlahan menyatu ke dalam kayu. Beginilah cara ras perdukunan menyempurnakan replika. Dia akan memperbaiki kayu dan tata letak kepunahan di sekitarnya menjadi replikanya. Melihat apa yang dilakukan Lu Yun, Qi Hai sangat terkejut dengan rencana gila Lu Yun. Dia ingin menyempurnakan permainan catur antara 2 tokoh besar menjadi replika pribadinya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak takut bahwa tokoh-tokoh besar akan membunuhnya karena pelanggaran itu? Dunia abadi sangat luas dan tak terbatas. 9 jurusan, 10 daratan, dan 4 lautan abadi hanyalah sebuah sudut kecil dunia di mata Qi Hai. Pengaturan di sini jelas dilakukan oleh beberapa petinju kelas berat di luar dunia yang mereka kenal. Lu Yun tidak akan menarik perhatian mereka apakah dia menghancurkan tata letaknya atau membiarkannya apa adanya, tapi tidak, bocah itu harus memilih rute yang paling berbahaya dan mengambil apa yang menjadi milik mereka. Sejak kembali dari Destiny City, Lu Yun telah mencari bahan yang tepat untuk memperbaiki replika, sehingga dia bisa memberikan bentuk dan sosok yang sebenarnya kepada Shideki King Yu. Itu harus menjadi entitas yang terpisah dari Lu Yun. Jika tidak, provinsi senja akan diratakan dengan jumlah musuh yang dibuat oleh Shideki King Yu selama Sovereign Maid. Semua mata akan tertuju pada Lu Yun jika ada petunjuk bahwa seseorang menarik tali dari balik layar. Bahkan jika dia sendiri melakukan tindakan yang sempurna, ada cukup banyak tanda tersisa di provinsi senja yang mungkin menarik kecurigaan, seperti Lin bersaudara. Meskipun ingatan mereka yang relevan telah terputus, meninggalkan keyakinan bahwa mereka memasuki senja atas kemauan mereka sendiri untuk mengejar puncak formasi Dao, kehadiran mereka di provinsi masih berisiko. Sword Divine mengetahui identitas asli Lu Yun, tetapi dia sendiri harus tetap rendah hati. Jika seseorang mengetahui tentang keberadaannya, dunia abadi akan terbalik. Semua makhluk abadi akan bersatu untuk menghancurkan ras dewa. Itulah sebabnya Sword Divine merahasiakan identitas Lu Yun, jangan sampai dia juga ikut terbakar dalam kehancuran bersama. Lebih buruk lagi, dia akan menyeret balapannya bersamanya. Klan Mo juga tahu yang sebenarnya, tetapi mereka mengandalkan Lu Yun untuk menghilangkan benih jiwa di Mo Qitian. Mengingat itu, mereka tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan identitasnya. Selain itu, mereka tidak pernah memendam permusuhan terhadap Lu Yun. Namun demikian, seseorang tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Yang terbaik adalah agar Shideki King Yu secara terbuka menunjukkan wajahnya dan melawan Lu Yun. Kemudian, bahkan Lin Clan dan Sword Divine akan mempertanyakan apa yang mereka ketahui sebagai kebenaran.
Lu Yun telah menyempurnakan beberapa replika dan roh sekunder yang baru lahir sebelum ini, tetapi itu tidak bisa menipu kelas berat di atas alam abadi Dao misterius. Itulah mengapa si Dekik King Yu belum muncul lagi. Di sini, dia melihat harapan dalam bentuk kayu pemisah jiwa 9 yin. Butirnya sangat mirip dengan pola pembuluh darah, otot, dan meridian manusia. Tambahkan ke metode pemurnian perdukunan yang unik itu akan membuat produk akhir yang bahkan Raja Dukun di masa lalu tidak akan bisa melihatnya. Lu Yun tidak hanya akan memperbaiki kayu sebagai replika dirinya sendiri, dia juga menggabungkan tata letak kepunahan lengkap di dalamnya, menjadikan replika itu sebagai bom yang sepenuhnya siap. Di saat-saat yang benar-benar putus asa, tata letak yang tertanam di dalamnya dapat meledakkan dan membantai segalanya. Semburan cahaya merah tebal berkembang dari tubuh Lu Yun dan perlahan meresap ke dalam kayu pemisah jiwa 9 yin darahnya. Metode perdukunan berpusat di sekitar darah dan jiwa, dengan sempurna mewarisi kekejaman dan sifat tanpa ampun dari era Dao manusia. Pertumpahan darah dan kematian berputar-putar di belakang mereka jika sesuatu bisa diselesaikan dengan kepalan tangan, mereka tidak akan pernah menempuh jalur komunikasi yang damai. Mereka mengambil nyawa dan memurnikan obat dan pil dari darah dan jiwa. Sebagian besar harta perdukunan dimurnikan dari tulang korban mereka juga, seperti yang dilakukan Lu Yun di Sovereign Arena. Kembali di era primordial, para dukun akan memburu ras lain dan memurnikannya menjadi peti mati saat korban mereka masih hidup, menunjukkan tingkat kebiadaban yang lebih besar. Di sini, Lu Yun menyempurnakan replika dengan metode perdukunan, memperkuat kayu pemisah jiwa 9 yin dengan darahnya sendiri. Selimut tebal cahaya merah telah menutupi kayu, meremajakan cabang-cabang yang layu, memulihkan kilaunya, dan mengubahnya menjadi merah darah. Ini memang teknik ras perdukunan, gumam Qi Hai lembut, menyaksikan cahaya merah membasuh Lu Yun dan kayu berwarna darah. Semangatnya juga telah melewati era ras perdukunan, dan itu merupakan pengalaman terburuk dalam banyak kehidupan Qi Hai. Dia telah bereinkarnasi 9 kali selama pemerintahan para dukun, dan dalam 9 kehidupan, dia telah dibunuh secara brutal dan disempurnakan menjadi item. Itu adalah era paling biadab yang pernah dia jalani, dan meskipun dirinya yang sebenarnya sekarang telah terbangun, dia masih enggan mengingat waktunya di bawah pemerintahan perdukunan. Gadis dukun kecil itu, Xingzi, pastilah putri terakhir rasnya. Sayang sekali dia meninggal sebelum mencapai kekuatan penuhnya. Qi Hai menghela nafas, meratapi nasib Xingzi terlepas dari kejadian sebelumnya. Jika dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dia akan menjadi sosok yang hebat seperti Raja Manusia di era purba. Kemudian, dukun mungkin sudah ada lebih lama. Meskipun ras perdukunan itu kejam dan kejam, mereka adalah penerus sah Dao manusia. Sekarang, meskipun Dao abadi tetap ada, semua ras makmur di bawah Dao yang telah diciptakan manusia. Bahkan roh monster, yang dulunya hanya pelayan dan makanan, berani menjulurkan leher mereka dan bersaing untuk mendominasi ras manusia. Agas seperti Scarlet Ape bahkan berani memimpin roh monster untuk menyerang tempat peristirahatan kaisar manusia. Itu adalah penistaan belaka di mata seorang Dao puris manusia seperti Qi Hai. Dia telah mencoba untuk mempengaruhi Lu Yun secara halus, berharap penerus neraka akan menaklukkan semua ras lain dan memulihkan pemerintahan manusia, tetapi pemuda itu tampaknya tidak terlalu tertarik. Qi Hai menghela nafas lagi dan memukul dahinya dengan sisi tangannya, menghapus beberapa ingatan yang seharusnya tidak dia miliki. Mungkin akulah yang menghapus ingatanku tentang pemisahan jiwa dan roh. Hehehe, tubuh yang sempurna. Sebuah suara seram tiba-tiba terkekeh di telinga Lu Yun, meneteskan niat buruk yang paling buruk. Sebuah kesadaran yang luar biasa kemudian bergegas ke tubuhnya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk tuan rumah sepertimu. Gabung denganku dan jadilah eksistensi terhebat di dunia. Kesadaran menghantam pikiran Lu Yun seperti ombak yang kuat. Bocah itu segera membeku, ekspresi sedih di wajahnya. Oh, Qi Hai menegang saat dia menoleh ke arah Lu Yun. Hal lama, wajah manusia muncul di kayu pemisah jiwa 9 yin dan menatap tajam ke arah Qi Hai. Aku bisa merasakan roh sejatimu yang luar biasa tua, tetapi kamu tidak bisa mengambil tubuh ini dariku. Kamu adalah Raja Dukun Bulan Kegelapan, kata Qi Hai terkejut. Dikatakan bahwa kamu diklaim oleh kemalangan ketika mencoba naik ke kerajaan kaisar, tetapi ternyata kamu malah ditelan oleh kayu pemisah jiwa 9 yin. Raja Dukun Bulan Kegelapan berhenti. Anda kenal saya? Tentu saja, Qi Hai menjawab dengan muram. Pertama kali aku bereinkarnasi selama pemerintahan ras perdukunan, orang-orang mulah yang membunuhku. Pada saat itu, Raja Dukun Bulan Gelap hilang dan dianggap mati, tetapi cabang bulan gelap dari suku Dukun Bulan tetap dominan. Qi Hai telah menjadi pembangkit tenaga listrik dalam dirinya sendiri, tapi dia bukan apa-apa saat menghadapi Dukun Bulan Kegelapan. Dia dibunuh dan kemudian disempurnakan menjadi harta karun. Aku pikir kamu adalah roh kuno,
tetapi kamu hanyalah sepotong sampah yang dibunuh oleh keturunanku. Ejek Raja Dukun. Qi Hai tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku mati bukanlah urusanmu, tapi aku tahu bahwa kau ditakdirkan. Apa? Raja Dukun tegang. Baru sekarang dia menyadari bahwa sepotong kesadaran yang dia ulurkan ke tubuh Lu Yun sedang dilahap. Pria muda yang tampaknya tidak berbahaya dengan konstitusi yang sempurna telah secara metaforis berubah menjadi binatang buas kuno dan melirik dengan ganas padanya. Bagaimana? Mengapa? Dia meratap. Hehehe, Lu Yun tersenyum senang ketika dia melihat wajah yang dimanifestasikan oleh Raja Dukun Bulan Kegelapan. Untuk memperbaiki replika yang bisa menipu siapapun, satu-satunya cara adalah menyelubunginya dengan jiwa orang lain. Dia menatap Raja Dukun, tatapannya penuh perhitungan. Pria itu telah terperangkap di sini begitu lama sehingga pikirannya terpelintir, dan dia mewarisi kekejaman dan haus darah Dao manusia sebagai Raja Dukun. Jika dia berhasil melarikan diri dari makam, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lu Yun telah menemukan keberadaannya sejak lama. Seperti yang baru saja dikatakan pemuda itu, dia akan mengambil semua yang ada di tempat ini, termasuk Raja Dukun. Raja Dukun Bulan Kegelapan menjerit saat untaian kesadaran yang memasuki tubuh Lu Yun lari ketakutan, wajah hantunya berputar sebagai tanda. Api neraka, kamu bukan penerus leluhur naga biru, tapi neraka. Lu Yun telah menyembunyikan sifat-sifat api neraka saat dia menyempurnakan kayu pemisah jiwa 9 yin sebelumnya, jadi Raja Dukun menganggapnya sebagai api biasa. Ditambah lagi, demonstrasi pemuda itu sebelumnya dengan Yi Wood Cleansing Thunder telah membuatnya percaya bahwa Lu Yun adalah pewaris suku naga biru. Dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian sebelumnya, karena dia terjebak di hutan dan tidak dapat memperluas inderanya lebih jauh. Baru setelah kesadarannya mencapai kedalaman pikiran tubuh barunya, Lu Yun melepaskan api nerakanya sekaligus. Raja Dukun telah lama menemui ajalnya di liku-liku kayu pemisah jiwa 9 yin, serpihan jiwanya yang telah mati terperangkap di dalam pembunuhnya. Hellfire kebetulan menjadi kutukannya. Namun, pikirannya tetap tajam bahkan setelah kematian. Jika Lu Yun menggunakan api neraka segera setelah penyusup memasuki pikirannya, Raja Dukun akan segera mundur dan mengubur jiwanya lebih jauh di kedalaman kayu pemisah jiwa 9 yin, menjadi ancaman potensial yang dapat mengangkat kepalanya kapan saja waktu. Sekarang, bagaimanapun, Lu Yun telah menjebak perasaan Raja Dukun dalam kesadarannya sendiri, sehingga tidak ada ruang gerak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Geram Raja Dukun Bulan Kegelapan. Kamu adalah penerus neraka, pewaris sah Dao manusia. Saya juga. Jika kamu memurnikan jiwaku menjadi alat penyamaran, kamu akan mengkhianati Dao manusia. Mengkhianati Dao manusia. Lu Yun berhenti dan menatap wajahnya dengan aneh. Pria ini di sini mewakili legitimasi Dao manusia, namun penerusmu memurnikannya menjadi harta karun. Dia sampah yang tidak berguna. Teriak Raja Dukun Bulan Kegelapan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku, Raja Dukun? Lu Yun menoleh ke Qi Hai, yang menghela nafas dan berpose lembut. Kamu berada di hadapan penguasa kota Skydas, ibu kota terbesar umat manusia. Saya akan mengatakan bahwa saya lebih penting daripada Raja Dukun kecil. Pengungkapan itu membuat Raja Dukun Bulan Kegelapan tercengang. Astaga, merebut celah sesaat, jari-jari Lu Yun menembus segel tangan. Api neraka melonjak dan menyelimuti jiwa Raja Dukun yang rusak. Dengan ratapan terakhir, jiwanya menyusut menjadi bola kecil. Lu Yun tidak membuang waktu untuk memulai metode perdukunan untuk memperbaikinya menjadi kain kafan jiwa. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, pria itu adalah Raja Dukun dari era purba. Seharusnya tidak mungkin bagi seorang kultivator seperti Lu Yun untuk memurnikan jiwanya. Hanya dengan mengkompromikan mentalitas Raja Dukun dan merebut kelemahan sepersekian detik, rencana Lu Yun berhasil. Meski begitu, dia masih menghabiskan 81 buah karma dalam prosesnya. Terlahir dari kebajikan yang menyirami pohon sal kehidupan dan kematian, buah karma jauh lebih kuat daripada buah niat baik. Namun, masih butuh 81 dari mereka bagi Lu Yun untuk meningkatkan api nerakanya ke ketinggian yang cukup dan sepenuhnya memurnikan jiwa Raja Dukun. Bahagia sekarang? Qi Hai bertanya dengan dingin, menatap Lu Yun. Pemuda itu mengangkat bahu acuh tak acuh. Tidak masalah bagi saya siapa Anda, katanya perlahan. Saya hanya tidak ingin orang asing mengikuti saya, melihat semua rahasia saya. Meskipun Anda telah memutuskan beberapa ingatan Anda, tidak akan sulit bagi orang seperti Anda untuk memulihkannya. Semangat Qi Hai berkedip, membuat kegelisahannya jelas. Aku akan jujur padamu. Lu Yun menarik tangannya kembali dan berbalik menghadap Qi Hai. Jika saya tidak bertemu Raja Dukun, saya akan memurnikan jiwa Anda menjadi kain kafan dan mengirim roh sejati Anda ke dalam roda reinkarnasi. Dia membuka tangannya untuk mengungkapkan titik emas samar melayang di atas telapak tangannya roh Raja Dukun. Dia meniupnya dengan lembut, mengirim titik itu ke alam baka dan tenggelam ke dalam bunga neraka.
Qi Hai bergidik melihat prospek itu. Rohnya telah bereinkarnasi tanpa henti selama berabad-abad sejak era Dao manusia, difasilitasi oleh kekuatan neraka. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung baginya untuk memperbaiki semangatnya untuk memulihkan rasa dirinya yang sebenarnya. Jika Lu Yun membuatnya melalui siklus reinkarnasi lagi, kemungkinan besar dia akan selamanya tersesat dalam siklus kematian dan kelahiran kembali yang tak berujung. Kamu sebaiknya melupakan skemamu dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusanku. Jangan mencoba memaksakan kepercayaan era Dao manusia Anda pada saya juga. Lu Yun selalu waspada terhadap Qi Hai. Kembali di Destiny City, dia mengatur formasi darah 10.000 roh untuk menguji pria itu. Bahkan sekarang, dia tidak sepenuhnya mempercayai yang kuno. Tuan kota dari sumber daya manusia terbesar. Lu Yun tidak peduli tentang itu. Qi Hai telah menggunakan Lu Yun sebagai alat untuk mengembalikan dominasi manusia, meskipun Lu Yun menjadi penerus neraka. Bahkan, dia mengusulkan penggunaan formasi darah 10.000 roh untuk menarik banyak nyawa busuk untuk mengendalikan Lu Yun. Dia hanya tidak mengandalkan gelong dan kitab keselamatan yang melepaskan daging busuk dari siksaannya. Secara alami, Lu Yun juga tahu bahwa Qi Hai telah disempurnakan menjadi harta perdukunan oleh penerus Raja Dukun. Posisi Raja Dukun Bulan Kegelapan secara luas terkenal, dan meskipun siapapun yang memegangnya sepenuhnya mewujudkan kekejaman dan haus darah para dukun, mereka tetap bangsawan di penghujung hari. Mereka tidak akan hanya memurnikan orang acak yang mereka tangkap dari jalan. Itu adalah sesuatu yang diambil Lu Yun dari ingatan Xingxi. Pada masanya, Qi Hai bukanlah orang baik, dia jauh lebih kejam daripada para dukun. Penerus Raja Dukun Bulan Kegelapan telah melakukan pengabdian dunia dengan membunuh Qi Hai. Meskipun perasaan sebenarnya dari diri Qi Hai telah tertidur jauh di dalam jiwanya pada saat itu, sifat aslinya tetap tidak berubah. Itu dia. Qi Hai pada zaman kontemporer tidak berbeda, dia ingin mengendalikan Lu Yun. Lu Yun tidak menentang kepercayaan zaman Dao manusia. Faktanya, sebagai seseorang yang bereinkarnasi ke dunia abadi dari bumi modern, dia memegang prinsip yang sama. Apa yang dia tidak suka, bagaimanapun, adalah seseorang yang mencoba untuk memaksakan kepercayaan itu padanya untuk mengubah pikirannya bertentangan dengan keinginannya, yang persis seperti yang telah dilakukan Qi Hai. Terlebih lagi, ada sesuatu dari ingatan Su Xiaoxiao yang membuatnya melihat Qi Hai secara negatif bahkan sebelum dia bertemu dengan pria itu. Qi Hai adalah alasan mengapa Su Xiaoxiao dikenal sebagai dokter racun, dan mengapa makamnya mengambil tata letak mutiara dalam batu giok, terlatih-tatih di antara santo dunia abadi yang telah menyelamatkan banyak nyawa dan iblis yang menuai jiwa tak berujung. Dia telah membantai semua penghuni beberapa dunia besar karena mereka semua telah berubah menjadi zombie melalui racun mayat, sebuah perkembangan yang diatur di belakang layar oleh Qi Hai. Yang kuno telah mengambil tempat tinggal di Istana Naga saat memasuki neraka, di mana Su Xiaoxiao mengunjunginya, tetapi sikapnya jauh dari ramah. Qi Hai, di sisi lain, telah memberinya banyak perhatian. Jiwa Qi Hai bergidik ketika dia mendengar ancaman Lu Yun, tapi dia menelan protesnya. Aku akan memberimu dua pilihan: tetap di Istana Naga dan tidak melakukan apa-apa, atau pergi kemanapun kamu seharusnya berada. Dengan itu, Lu Yun memusatkan pikirannya untuk memperbaiki kafan jiwa dan replikanya. Qi Hai menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Dia tidak kembali ke neraka, tetapi pergi kemana dia harus pergi. Lu Yun melihat ke arah yang dia tinggalkan, tatapannya membeku. Jika Qi Hai bersikeras menjadi musuh, Lu Yun tidak menentang mengirimnya kembali melalui siklus reinkarnasi. Setelah kepergiannya, riak menyebar dari pembawa peti mati Enwim yang sangat besar, peti mati 9 Phoenix, dan peti mati Eneakilin. Sesuatu tampaknya telah diangkat, dan neraka tampaknya semakin menajam menjadi fokus. Bam! Cahaya merah tua yang mengerikan menyapu makam kuno itu. Lu Yun melayang di udara dengan darah merembes keluar dari setiap pori, mengecat makam itu dengan warna merah. Ras perdukunan pada dasarnya kejam terhadap ras lain, dan terlebih lagi terhadap diri mereka sendiri. Saat memurnikan dan memelihara replika, dukun menggunakan darah mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara agar replika itu menjadi salinan sempurna dari diri seseorang. Alih-alih metode untuk memperbaiki replika, ini adalah teknik yang ditemukan oleh dukun hebat untuk membuat tubuh baru untuk diri mereka sendiri. Namun, balapan belum mencapai titik di mana mereka bisa mengendalikan kekuatan penciptaan. Tidak dapat membuat badan asli, mereka malah beralih ke replika pemurnian dengan metode yang sama. Metode perdukunan untuk membuat replika adalah yang terbesar dari semuanya. Bahkan replika era Dao manusia tidak dapat menandingi hasilnya. Kayu pemisah jiwa 9 yin sekarang berwarna merah tua yang sama dengan darah Lu Yun, dan pohon itu perlahan berubah wujud menjadi manusia. Jiwa Raja Dukun Bulan Kegelapan telah dimurnikan menjadi kain kafan, memasuki hutan dengan sebagian dari jiwa Lu Yun yang baru lahir. Tiba-tiba,
Kekuatan penghancur jiwa yang mengerikan melesat keluar dari pohon dan menghantam kesadaran Lu Yun. Apakah ini kekuatan memutuskan jiwa? Kesedihan melintas di mata Lu Yun dan darah terkuras dari wajahnya saat kekuatan itu mengancam akan mencabik-cabik dan menghancurkan 3 bagian jiwanya yang halus dan 7 kopral. Apa-apaan ini? Sebuah kemungkinan datang kepadanya melalui rasa sakit yang menyiksa. Roh yang hidup setelah era Dao manusia tidak memiliki roh sejati, apakah karena mereka telah ditarik keluar oleh sesuatu seperti ini? Api neraka menyembur dari mata Lu Yun, tapi itu masih belum cukup untuk melawan kekuatan pemutus jiwa yang aneh itu. Bahkan Tome of Life and Death telah mundur ke samping Lu Yun harus menanggung ini sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menghantam pikirannya seperti gelombang pasang. Di era pemerintahan perdukunan, hanya Raja Dukun yang mampu menanggung kekuatan mengerikan seperti itu. Lu Yun tetap terpaku di tempat, memiringkan kepalanya saat dia menahan rasa sakit yang datang dari dalam jiwanya. Itu seharusnya tak tertahankan, tetapi dia pernah mengalami rasa sakit yang jauh lebih besar dari ini. Kematian. Dia telah mati sebelum datang ke dunia abadi, tepat di depan Tome of Life and Death. Buku tebal itu telah membawa jiwanya ke dunia ini sebelum bisa tersebar. Pengalaman itu telah mencap dirinya ke dalam pikiran Lu Yun. Momen antara hidup dan mati telah memelihara keinginannya seperti obat mujarab terbesar. Dia bukan Qi Hai. Meskipun Qi Hai telah melakukan perjalanan di sepanjang roda reinkarnasi, dia melakukannya dengan cara yang lebih seperti parasit menemukan inang baru. Dia akan mengambil alih tubuh inang dan menggunakan jiwanya untuk memelihara semangat sejatinya sendiri. Dia sendiri belum pernah mengalami kematian, dan roh sejatinya selalu pergi sebelum tuan rumahnya mati untuk mencari tubuh berikutnya. Tidak sampai roh sejatinya terbangun di era primordial dan menjadi satu dengan jiwanya, dia kembali menjadi Qi Hai. Itu sebenarnya bukan kematian. Kekuatan besar dapat ditemukan di ambang hidup dan mati, dan Lu Yun telah menyerap kekuatan itu. Satu-satunya hal yang dapat menyebabkan seseorang mempertahankan ingatan mereka saat mengalami kematian adalah harta karun seperti Tome of Life and Death. Banyak dari pengalaman itu adalah keputusasaan. Saat ini, kekuatan pemutus jiwa menghidupkan kembali pengalaman melayang di dekat kematian, mengirimkan teror dan keputusasaan yang menjulang di benaknya. Siksaan dan ketakutan mencabik-cabiknya secara bersamaan. Itu adalah tindakan yang halus, menahan rasa sakit karena jiwa seseorang terkoyak dan menghindari kehancuran yang menganga. Apa yang membuatnya tetap mengapung dari jurang maut adalah kekuatan garis tipis antara hidup dan mati. Jiwa Lu Yun menjaga keseimbangan hati-hati saat ia maju perlahan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya, ekspresinya kembali tenang. Tangannya membuat segel tangan dengan cepat dan mengirimkan cahaya merah terkompresi ke kayu pemisah jiwa 9 yin. Memperbaiki replika biasa saja tidak berguna. Jika saya ingin membuat replika, itu harus yang terbaik. Api menyembur dari mata Lu Yun saat dia mengubah gerakan tangannya. Satu terus memperbaiki replika sementara yang lain menggunakan api neraka untuk memperbaiki harta karun. Dia melakukan keduanya pada saat yang sama dengan bantuan dari Tome of Life and Death. Setelah beberapa waktu, cahaya merah di udara menghilang dan seorang pemuda sederhana muncul di hadapan Lu Yun. Sahabat King Yu, dikenal sebagai pengacau dunia keabadian, pemuda yang mengganggu Sovereign Maid akhirnya benar-benar turun ke dunia. Jika kamu bukan replikaku, bahkan mata spektralku tidak akan melihatmu. Metode yang menyelubungi jiwa dari ras perdukunan ini pasti adalah sesuatu. Kengerian membayangi ekspresi Lu Yun saat dia melihat replika itu. Mata spektral bisa melihat melalui hidup dan mati, dan telah memperoleh kemampuan yang lebih misterius dalam bentuknya yang lebih baik. Meski begitu, itu tidak bisa melihat replika seperti apa adanya. Mulai sekarang, namamu Xing. Lu Yun berhenti dengan bingung. Xing Chen, penerus suku dukun bintang purba. Provinsi Senja. Blokade provinsi telah dicabut dengan kedatangan para jenius dari Sovereign Maid. Dengan pembatasan senja terhadap makhluk abadi, tidak ada kekuatan dari alam abadi emas atau lebih tinggi yang dapat digunakan di sini. Dengan demikian, provinsi ini akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan bakat mereka yang sebenarnya. Sebagian besar jenius yang berkunjung telah naik ke alam hampa, dan banyak dari mereka telah mencapai alam hampa yang kembali. Agustus abadi. Mereka tidak akan selamat dari satu pukulan pun dari para jenius dunia hampa. Faktanya, beberapa jenius top sebenarnya bisa menyaingi emas, misterius, atau bahkan abadi yang tiada taranya. Provinsi Senja adalah surga di mana mereka bisa bermain-main sepuasnya. Bahkan Dao abadi harus dengan patuh menundukkan kepala mereka ke urutan kekuasaan baru di sini. Yang paling terkenal di antara para pembudidaya adalah 46 jenius, yang terdiri dari 10 penguasa dunia berdaulat dan 36 juara arena berdaulat. Meskipun mereka telah ditangani dengan cepat oleh King Yu dan sidekiknya, itu tidak merusak reputasi mereka. Mereka tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh mereka baik di dunia berdaulat maupun arena.
Dalam sejarah baru-baru ini, dunia keabadian telah melihat penurunan dalam seni tempur dan munculnya jalur tambahan. Tidak dapat membawa harta pribadi mereka ke tahap kedua dan ketiga dari pertemuan berdaulat, para jenius memiliki akses ke paling banyak setengah dari kekuatan mereka. Itulah mengapa 10 raja dan 36 juara datang ke Provinsi Senja untuk pertandingan ulang, sepenuhnya percaya diri dengan kemampuan mereka. Tentu saja, mereka juga tidak akan menolak kesempatan untuk menghajar kedua orang menyebalkan itu juga, jika keduanya berani memasuki Provinsi Senja. Tapi penguasa pemuda teratas saat ini dari dunia keabadian masih Lu Yun, mencibir Lord yang jatuh. Kita harus mengurus apa yang disebut nomor 1 ini sebelum 2 target kita datang. Dia melihat Das City di depannya dari sudut pandangnya di udara, tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Kota Senja pernah diruntuhkan dan dibangun kembali menjadi kota yang bahkan lebih mengesankan oleh klan Feng. Namun, invasi roh monster telah membuat tembok kota retak dan terlatih-tatih di ambang kehancuran. Berbulan-bulan telah berlalu sejak itu, tetapi Lu Yun tampaknya tidak tertarik untuk membangun kembali kota Senja. Kota-kota lain di Provinsi Senja, di sisi lain, semuanya telah dipulihkan, meskipun masih kosong dari penduduk yang masih hidup. Mungkin, Lu Yun adalah pengacau. Thunderlord juga melihat ke arah Das City, matanya dingin dan tubuhnya dikelilingi oleh cambuk cahaya ungu yang berderak. Rambut ungu, sang Monster Lord mencibir. Jika dia adalah Lu Yun, mengapa leluhurku melindunginya di Destiny City? Huff. Thunderlord menatap singa emas dengan diam. Setelah divisi internal mereka, roh monster dari 10 negeri dan pulau melayang sekarang menjadi saingan berat. Masing-masing pihak ingin menaklukkan yang lain, jadi tidak heran jika Raja Petir dan Raja Monster tidak dapat berdiri satu sama lain. Lu Yun adalah bayi yang menangis terseduh-seduh, lihat bagaimana dia bahkan tidak berani membuka gerbang kota. Apakah dia menunggu kita untuk menendang pintu depannya? The Fallen Lord tetap tenang dan tenang. Dia tampak seperti seorang pemuda yang tampak halus, tapi dia hampir menghancurkan hati Dao Chu Yingxin hanya dengan beberapa pilihan kata setelah kalah darinya di arena. Tunjukkan dirimu, Lu Yun, atau kota Senja tidak akan ada lagi. Selain 10 tuan dan 36 juara, puluhan ribu pembudidaya jenius juga berbondong-bondong ke kota. Mereka semua meningkat secara eksponensial setelah mencerna apa yang mereka peroleh dari Sovereign Maid dan berada dalam kondisi yang baik, yakin bahwa mereka akan dapat dengan mudah menaklukkan Das City. Terletak di dalam ibu kota provinsi adalah warisan lengkap dari seorang penguasa kuno yang telah melampaui alam abadi Dao. Para pembudidaya telah mendapatkan banyak harta dan warisan di Sovereign Maid, tetapi tidak ada yang memenangkan apapun di luar alam abadi Dao. Menantang Lu Yun hanyalah alasan bagi mereka untuk masuk ke Das City. Mereka ada di sini dalam misi. Mari kita mengepung kota. Lord yang jatuh mengangguk ke para pembudidaya di sekitarnya. Puluhan ribu jenius ini telah menunggu cukup lama. Mereka tidak menginginkan apapun selain bergegas masuk dan menjarah menara warisan di kota. Bam! Tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya dibuat untuk gerbang kota, tetapi mereka diblokir oleh energi beriak di luar kota. Sesosok muncul di atas tembok kota. Apakah kalian semua memiliki keinginan mati? King Han mengucapkan dengan dingin, menatap kawanan pembudidaya di bawah. Mereka berhenti menyerang ketika mereka melihatnya. Pengkhianat, teriak seseorang dari klan King. Buka gerbang kota dan perbaiki kesalahanmu. King Han menanggapi dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh senjata perang hitam pekat muncul di atas tembok kota. Para pembudidaya berhenti ketika mereka melihat meriam, lalu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu berapa banyak senjata perang yang ditujukan ke kota? Seorang jenius dunia kekosongan King tertawa di wajah King Han. 365. Pengadilan surgawi dari 9 jurusan telah menyiapkan 365 senjata di sekitar Provinsi Senja. Senjata perangmu. Coba saja gunakan mereka, kenapa tidak? Bernama King Hong, pembudidaya ini adalah seorang jenius rahasia dari klan King. Meskipun dia bukan dari garis keturunan Patriark King, bakatnya adalah salah satu yang terbaik di klan. Dia telah naik ke alam kosong yang kembali selama pertemuan berdaulat, membuatnya hanya sedikit lebih rendah dari 36 juara dan 10 raja. Dia sekarang adalah jenius teratas dari klan King. Tetapi terlepas dari tingkat kultivasinya, dia tidak memiliki metode ranah kekosongannya sendiri, yang mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Bam! Begitu King Hong menyampaikan ejekannya, salah satu senjata perang yang melapisi tembok kota menyala dan dia hancur dalam seberkas cahaya. Keheningan jatuh. Para pembudidaya dan orang-orang abadi yang mengamati dari kegelapan sama-sama ternganga pada King Han, terperangah oleh keberanian belaka. Ada 365 senjata perang di sekitar provinsi, semuanya ditujukan ke kota Senja. Bagaimana King Han berani bergerak? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa King Han telah didorong hingga batas kesabarannya. Patriark Lu telah dibunuh,
membuat klan menjadi hiruk-pikuk, dan bahkan klan Chen melompat ke bayangan sekecil apapun sekarang. Lebih penting lagi, Lu Yun telah hilang selama sebulan. Satu alasan terakhir yang tersisa adalah satu-satunya hal yang mencegahnya meledakkan semua pembudidaya di luar kota menjadi berkeping-keping. Serangannya pada King Hong adalah pesan untuk orang-orang ini. Dia sudah melewati ancaman kosong dan akan membunuh mereka jika mereka mencoba sesuatu. Sungguh sia-sia, King Han mendengus, tatapannya menyapu para pembudidaya. Kesadaran yang mengejutkan berdesir di antara kerumunan. King Han bermaksud sia-sia membunuh mereka dengan senjata perang. King Han, beraninya kamu meninggalkan kota dan melawanku. Seorang pembudidaya alam kosong puncak yang dikembalikan di antara 36 juara terbang dan melontarkan tatapan mengejek kepada King Han. Kamu adalah Dao berdaulat di bawah Dao abadi. Apakah Anda takut menerima tantangan saya karena Anda tidak memiliki apapun untuk mendukung gelar Anda? Juara ini adalah manusia dan mengenakan set lengkap baju besi emas, meniru matahari mini. Kesal, King Han mengarahkan senjata perang lain padanya. Anda, kepanikan menguasai pemuda berbaju emas saat King Han dengan cepat mengarahkan senjata perang padanya. Dia menganggap dirinya sebagai sosok penting, yang jauh lebih unggul daripada para pembudidaya lainnya di dunia saat ini dengan selisih yang besar. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika King Han bertindak tanpa mempedulikan wajah. Jadi ini adalah karakter sebenarnya dari pemuda Dao Sovereign. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi saya dalam pertarungan yang adil. Dengan gusar, pemuda itu perlahan tenggelam ke tanah. Dia benar-benar khawatir King Han akan memukulnya dengan tembakan seperti yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Itu akan menjadi cara yang paling tidak berharga. Sangat membuatnya frustrasi karena telah dikalahkan oleh King Yu hanya dalam beberapa langkah di Sovereign Arena, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sekarang dia alami di Provinsi Senja. Pada saat itu, King Yu telah mengaktifkan harta Dao Abadi di bawah arena dengan seni tempur para pendiri Dao Abadi. Begitulah cara dia bisa membunuh semua 36 juara sekaligus. Mereka tidak berpikir King Yu sebenarnya lebih baik dari mereka, dan sangat yakin bahwa salah satu dari mereka akan mampu mengalahkannya dalam keadaan yang berbeda. Menghadapi King Han, pemuda berbaju emas itu bahkan kurang terkesan. Terlepas dari reputasinya, King Han tidak memiliki prestasi penting di bawah ikat pinggangnya. Dia hanya dikenal karena memulihkan alam hampa dan menjadi penguasa Dao yang ditunjuk oleh bunga Dao. Bagi banyak orang, King Han hanyalah seorang pencari perhatian, memancing pujian yang tidak pantas dia dapatkan. Keberanian untuk menghadapimu dalam pertarungan yang adil, katamu. King Han berseri-seri, suasana hatinya yang buruk tampaknya memudar karena sesuatu yang menyenangkan terjadi. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk pertukaran tatap muka. Dia menyimpan senjata perang dengan lambaian tangannya, lalu turun dari tembok kota untuk menghadapi sang juara dengan baju besi emas. Identifikasi dirimu. King Han melepaskan kekuatan penuh dari seorang kultivator alam kosong yang terurai saat dia berbicara. Kultivasinya telah berkembang pesat setelah Sovereign Mate dan dia telah menembus ke alam baru. Dia juga menemukan warisan buku Dao yang dia baca di makam di dunia berdaulat. Lebih penting lagi, kekuatan Scroll of Shepherding Immortals meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya. Itu, bersama dengan batu bintang, adalah kartu as terbesar di lengan bajunya. Pencari ketenaran yang cukup berani untuk melawanku. Pemuda berbaju besi emas mengejek setelah jeda yang mengejutkan. Dia telah naik ke alam kekosongan yang kembali, jadi dia tidak menganggap pembudidaya alam kekosongan yang terurai sebagai ancaman sama sekali. Nama keluarga saya Fang Yang, dia tersenyum bangga. Adapun namaku aku akan memberitahumu jika kamu bisa selamat dari 3 serangan dariku. Fang Yang, itu membuat semua orang terdiam. Fang Yang adalah nama keluarga yang sangat langka sehingga hampir tidak pernah terdengar. Pria muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Fang Yang juga orang asing bagi mereka. Debutnya di dunia abadi adalah selama Sovereign Mate di Destiny City. Dia cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 36 juara pertemuan berdaulat, dan dia telah naik ke puncak dunia kosong yang kembali. Tidak ada faksi kecil biasa yang bisa membesarkan seseorang seperti dia. Fang Yang, gumam abadi. Saya pernah melihat nama ini di sebuah makam kuno, mereka tampaknya telah menjadi klan bangsawan di era primordial. Tuan-tuan kuno adalah mereka yang telah melampaui Dao abadi dan mencapai alam masuk. Klan yang memiliki kelas berat di antara mereka dianggap bangsawan, dan memiliki kekuatan untuk menguasai bagian dunia abadi. Namun, ketika perang besar kuno menimpa yang abadi, semua klan kuno dihancurkan. Dewa abadi yang agung kehilangan keabadian dan ingatan mereka, dan klan Fang yang tidak terkecuali. Bahkan orang yang selamat dari klan tidak tahu bahwa mereka pernah menjadi bangsawan. Tapi klan Fang yang dihancurkan, lanjut yang abadi. Apakah Anda menemukan warisan mereka di suatu tempat?
Menipu, ejek pemuda itu. Para bangsawan Fang yang tidak dihancurkan dan warisan kita tetap utuh. Gemuruh, pancaran sinar yang menyilaukan seperti matahari yang memancar dari tubuh batang atas Fang Yang. Pembatasan terhadap keabadian sangat kuat untuk memutuskan dao abadi dan menjatuhkan semua kehidupan kembali ke debu duniawi, menghapus ingatan saat keabadian jatuh namun, mereka yang cukup kuat dapat menanggung pembatasan dan mempertahankan ingatan mereka. Kebanggaan mendalam melintas di wajah keturunan Fang Yang. Nenek moyang saya adalah orang-orang seperti itu. Meskipun mereka jatuh dari keabadian, mereka mempertahankan ingatan mereka tentang dao abadi. Keheningan yang memekakkan telinga turun. Kenangan dao abadi. Implikasi dari ini sangat luar biasa. Dengan terputusnya dao abadi, seni tempur kuno telah hilang. Apa yang digali dari makam kuno sebagian besar adalah fragmen yang tidak lengkap. Hanya ada beberapa metode kuno yang sempurna, seperti warisan sempurna dan sempurna yang tersembunyi di menara warisan di pusat kota senja. Tampaknya klan Fang Yang memiliki akses ke metode kuno yang begitu sempurna juga. Klan Fang Yang sekarang kembali ke dunia untuk menggantikan kita sebagai penguasanya. Pemuda itu menyatakan dengan sangat serius. Lelucon yang luar biasa, dengus sebuah suara dari udara. Klan Fang Yang, alasan pengecut Anda untuk leluhur hanya mempertahankan ingatan mereka dengan keberuntungan karena mereka melarikan diri dan bersembunyi di luar dunia. Mereka kemudian diasingkan oleh ras ilahi dan 9 kaisar surgawi. Sekarang Anda memiliki keberanian untuk mengklaim sebagai penguasa dunia. Klanmu tidak akan berani muncul di dunia, jika 9 kaisar surgawi tidak mewariskan tahta mereka dan melepaskan diri dari konflik tanah. Siapa ini? Seorang abadi mengintai di sisi lain menuntut sebelum keturunan Fang yang bisa mengatakan apa-apa. Suara itu tidak berbicara lagi, dan ekspresi pemuda itu sehitam firasat malam, benar-benar terhina. Namun, baik dia maupun anggota Fang yang lainnya tidak dapat memberikan argumen balasan. Apa yang dikatakan suara itu adalah kebenaran. Tidak ada argumen bahwa klan Fang yang hanya menunjukkan diri mereka karena turun tahta 9 kaisar surgawi. Tunjukkan dirimu, kutu yang mengintai. Pria muda berbaju zirah emas itu tiba-tiba bergerak, menyerang sebagian langit dengan telapak tangannya. Sesosok abu-abu jatuh dari udara, diselimuti oleh kehadiran abu-abu dan dilingkari dengan bau busuk yang menyengat, zombie. Sampah penyuling mayat, geram batang atas Fang Yang, maju selangkah dan memukul zombie dengan serangan telapak tangan. Itu hancur dan mati saat itu juga. Course Refiners tidak berpartisipasi dalam Sovereign Match terakhir. Mereka masih menjadi musuh publik dunia, meskipun telah memantapkan diri di True Spirit Major. Setiap anggota mereka akan tercabik-cabik jika mereka berani muncul. Namun, dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke Provinsi Senja untuk mengadakan pertemuan berdaulat lainnya, penyuling mayat tidak bisa tinggal di sela-sela. Mereka adalah faksi misterius yang telah ada setidaknya sejak era primordial. Warisan mereka tidak pernah hilang, dan mereka tahu tentang klan Fang Yang. Hehehe, beraninya kamu membunuh zombie pertempuranku, Fang Yang. Cek, hanya itu yang kamu punya, bukan? King Han menggosok dahinya dengan putus asa melihat klan Fang Yang bertarung dengan penyuling mayat sebagai gantinya. Saya akan berurusan dengan Anda kecoa setelah saya mengurus apa yang disebut dao berdaulat ini. Gagal menemukan pemilik zombie, keturunan Fang Yang mengalihkan perhatiannya kembali ke King Han. Kami bertarung. Cahaya keemasan yang berkilauan memandikan pemuda Fang Yang, mengubahnya menjadi matahari yang menyilaukan dan terik. Dia memanifestasikan tombak emas dan mengarahkannya ke King Han. Bertahan dari 3 gerakanku dan aku akan memberitahumu namaku. Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. King Han mengangguk tanpa komitmen, berdiri di tempatnya tanpa berusaha memamerkan kekuatannya. Ini juga, kami akan membiarkan kultivator Fang Yang menguji King Han terlebih dahulu, dan mencari tahu apakah dia salah satu dari 2 pengganggu Destiny City. Di luar Provinsi Senja, beberapa petinju kelas berat berbicara di antara mereka sendiri melalui transmisi saat mereka menyaksikan pertarungan berlangsung. Mereka mencari seorang pria dan seorang wanita, beberapa mencurigai salah satu dari keduanya adalah King Han atau Lu Yun, tetapi mereka belum memiliki bukti apapun. Mungkin King Han adalah King Yu. Saran elit House Donglin. Dengan tanah leluhur klan dihancurkan dan Donglin dibunuh oleh Zhao Fengyang, rumah Donglin telah jatuh jauh di bawah urutan kekuasaan. Namun, unta yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda. Masih ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di antara jajaran Donglin, termasuk Dewa Dao misterius puncak. Dengan demikian, pengaruh dan status mereka di dunia abadi tetap stabil. King Yu memiliki konstitusi kosmik dan seumuran dengan King Han. Mungkin seseorang di klan King mengubah King Yu menjadi King Han untuk mengganggu rencana rumah Donglin. Cara si Dekik King Yu bertindak kembali di Destiny City sudah cukup memberitahu. Spekulasi itu memukul saraf. Yang sangat mengejutkan semua orang,
King Yu ternyata seorang wanita. Mengikuti logika itu, mengapa King Han tidak bisa menjadi King Yu yang menyamar? Jika dia bisa menyamar sebagai orang lain, akan mudah untuk menyamarkan orang lain sebagai dirinya. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika King Yu adalah King Han dan si Dekik adalah Lu Yun. Suasana aneh menyelimuti udara. Itu hanya spekulasi, meskipun, salah seorang Dao abadi. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Kita harus memastikan bahwa King Han adalah King Yu sebelum melakukan apapun, karena masih ada faksi yang mendukung provinsi Senja bahkan sampai sekarang. Selain Sekte Setan Bintang, Pengadilan Laut Timur dan Paviliun Panorama memiliki hubungan yang tidak ditentukan dengan provinsi. Jika kita bergerak tanpa bukti, kedua faksi itu mungkin tidak akan bereaksi dengan baik. Pengadilan Laut Timur menempati wilayah laut yang subur, sementara Panorama Paviliun termasuk di antara 3 serikat pedagang terbesar di dunia. Pengaruh mereka meluas jauh melampaui satu besar, dan bahkan mencapai seluruh negeri. Jika mereka memberikan beban mereka di belakang Provinsi Senja, banyak yang akan menahan diri untuk menyerang Provinsi Senja karena takut akan akibatnya. Tetapi jika Lu Yun dan King Han bertanggung jawab atas kekacauan pertemuan Sovereign, bahkan kemunculan kembali 9 Kaisar Surgawi tidak akan mampu mencegah reaksi publik, apalagi Paviliun Panorama dan Pengadilan Laut Timur. Zhao Fengyang telah membunuh Donglin karena yang terakhir telah melukai penguasa kota takdir, tuannya. Tindakan mantan Kaisar Celestial itu benar-benar dibenarkan. Tetapi jika ada yang berani melindungi King Yu dan si Dekiknya, mereka akan melawan seluruh dunia abadi. Kejahatan mengganggu pertemuan berdaulat dan menguliti dan melepaskan tulang para jenius dari dunia abadi terlalu besar. Apa yang dilakukan kedua pemuda di sana telah membuat mereka menjadi musuh publik nomor 1. Mari kita lihat bagaimana pertempuran antara King Han dan pemuda Fang yang terjadi. Pertama, kata seorang Dao abadi yang misterius. Yang dari klan Fang yang memang kuat untuk menempati peringkat setengah teratas dari 36 juara pertemuan berdaulat. King Han tidak akan bisa menahan diri saat melawannya. Nanti kita bisa tahu siapa dia. Donglin Dao abadi yakin bahwa King Han adalah King Yu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Donglin Tai Huang tidak terlihat dimanapun. Masih ada hadiah 100 miliar kristal pada dirinya, yang terbukti merupakan godaan yang terlalu besar meskipun banyak yang melihat kedua orang gila itu sebagai musuh mereka. Jika Donglin Tai Huang berani menunjukkan dirinya, Dao abadi asal mungkin membunuhnya dengan backhand biasa. King Han menekuk jarinya sebagai isyarat. Pemecatannya yang lesu membuat seringai marah di wajah keturunan Fang Yang. Kamu mengadili kematian. Pendaran cemerlang meledak dari poleamnya. Dia membuat ayunan overhead pada King Han dengan seluruh kekuatannya, menebas lawannya dari atas. Alih-alih menarik pukulannya untuk menguji King Han, pemuda itu ingin membunuh bocah arogan di depannya dengan satu pukulan. Dampak serangan itu luar biasa. 3.000 meter di segala arah berubah menjadi lautan emas, dan tanah di bawah mereka serta energi di daerah itu mulai menguap. Itu adalah seni tempur Dao abadi dari zaman purba daripada teknik seorang kultivator. Banyak makhluk abadi berteriak kaget. Pemuda Fang yang tidak menggunakan seni tempur seorang kultivator, atau bahkan salah satu Dao abadi saat ini. Dao abadi primordial telah makmur dan seni tempurnya sempurna, jauh lebih kuat daripada yang sekarang. Dia seharusnya melakukan pembunuhan besar-besaran dan membawa pulang kejuaraan di Sovereign Arena. Namun, ketika King Yu mengaktifkan kekuatan arena dengan seni tempur dari para pendiri, itu mencegahnya memanfaatkan kekuatan penuhnya. Sekarang tidak ada yang menahannya. Fang Yang mampu melepaskan kekuatan penuh dari seni kuno dengan harta primordialnya, mendorong kekuatannya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata orang banyak, King Han akan hancur seperti serangga di bawah kekuatan seni primordial yang menakutkan ini, pemuda Dao berdaulat atau tidak. Bam! Matahari yang terik turun, menyebarkan semburan api matahari yang mematikan ke segala arah. Semua kecuali 10 raja dan 35 juara yang tersisa telah melarikan diri dari area efek. Mereka yang kultivasinya sedikit lebih rendah hancur di bawah kekuatan yang menakutkan. Keberanian yang luar biasa. Pria muda itu jelas menganggap dirinya di atas segalanya dan tidak memikirkan kemungkinan korban. Bahkan para dewa yang menonton di luar provinsi Senja menghindar dari cahaya. Sungguh seni tempur primordial yang sempurna dan sayang sekali itu terkait dengan garis keturunan. Hanya orang-orang dari klan Fang Yang yang bisa mempraktikkannya. Beberapa dewa abadi telah mengidentifikasi seni tempur untuk apa itu, dan pemahamannya mengecewakan mereka. Jika bukan itu masalahnya, mereka akan senang untuk menirunya. Sepertinya hanya seni tempur yang berhubungan dengan garis keturunan seperti ini yang dipertahankan dalam menghadapi kekuatan destruktif pembatasan terhadap makhluk abadi. Dewa abadi menggelengkan kepala mereka. Tidak masalah siapa King Han lagi. Dia sudah mati tanpa diragukan lagi, karena seni tempur yang sempurna itu akan membunuh setiap kultivator dengan level yang sama.
Jika Sovereign Mate tidak terganggu, pemuda dari Fang Yang Noble Clan akan menempati peringkat pertama dan menjadi penguasa tertinggi. Beberapa mulai menjilat dengan klan Fang Yang untuk mengantisipasi kemenangan klan. Bagaimanapun, itu adalah klan bangsawan dari era primordial. Terlepas dari 9 kaisar surgawi, tidak ada yang bisa menyaingi mereka di dunia. Belum tentu. Dunia abadi sangat luas, dan para jenius berlimpah seperti ikan mas di sungai. Seni tempur sempurna dari Dao abadi sangat kuat, tetapi itu bukan satu-satunya jalan menuju supremasi. 10 raja dan 35 juara lainnya mungkin tidak lebih lemah dari klan Fang Yang. Tentu saja, ada suara-suara yang tidak setuju juga, tetapi mereka semua setuju pada satu hal tentang pertarungan King Han ditakdirkan. Huff. Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Pemuda Fang Yang menyeringai mengejek dan bergumam di Das City, sekarang giliranmu, Lu Yun. Bukankah kamu bilang kamu akan melakukan 3 gerakan? Masih ada 2 lagi, jangan membuatku menunggu, sebuah suara yang agak bosan terdengar. Jika 3 tidak cukup, aku akan membiarkanmu memiliki 10. Jika Anda masih belum puas, kita bisa membuatnya menjadi 100. Keheranan umum merajalela. Apa yang sedang terjadi di sini? Sedikit cahaya terakhir menghilang, memperlihatkan sosok yang sedikit lemah. King Han. Gadis yang menyamar itu tetap di tempatnya, sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan pakaiannya tidak diacak-acak. Ketidakpercayaan membuat semua orang menghela napas. Seni tempur yang sempurna itu akan memungkinkan seorang kultivator ranah kosong untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan wilayah mereka, memberi mereka kekuatan untuk membuat bahkan dao misterius yang abadi menjadi abu. King Han hanyalah seorang pembudidaya alam hampa yang tidak terurai, yang tidak ada yang istimewa setelah pertemuan berdaulat, mengingat bahwa pembudidaya alam hampa dapat ditemukan oleh segelintir orang di jalanan. Namun, dia menerima serangan tanpa cacat secara langsung tanpa menggerakkan otot. Semua hype yang dibangun untuk pemuda Fang Yang runtuh. Dia membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah menampilkan dirinya dengan keunggulan memberi King Han pelajaran, tapi sekarang dia secara resmi diberikan 100 serangan sebagai gantinya. Meskipun banyak yang ingin tertawa, mereka tidak bisa menyuarakan kegembiraan mereka. Bahkan para dewa abadi yang menonton dari luar provinsi senja menjadi waspada. Seberapa kuatkah King Han? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penguasa Dao muda yang ditunjuk oleh bunga Dao? Mustahil. Tergelitik dengan menyaksikan hal yang tak terbayangkan, pemuda Fang Yang menyerang King Han dengan sembrono seperti dia kehilangan akal sehatnya. Sekali lagi, dia mengerahkan seni tempur Dao abadi yang sempurna, 36 yang berbeda pada saat yang sama. Kekuatan besar menyapu King Han seperti air pasang yang tak terhentikan. Para pembudidaya di sekitarnya melarikan diri dari serangan tanpa pandang bulu, termasuk 10 raja dan 35 juara lainnya. Karakter bocah Fang Yang itu terlalu lemah. Keluh seseorang dari luar provinsi. Sebelumnya, pemuda itu telah menyatakan dia akan meminta King Han mengambil 3 serangan darinya, tetapi dia sebenarnya berencana untuk membunuh King Han dengan 1 pukulan untuk mengumumkan kembalinya bangsawan Fang Yang dengan penuh kemenangan. Semua itu sia-sia sekarang karena hiruk-pikuk telah menguasainya di saat lemah. Huff. Seorang kelas berat Fang Yang terengah-engah dan mencapai provinsi senja. Pemuda itu sama sekali tidak menyakiti King Han. Dia tetap di tempatnya, tersenyum tipis tanpa niat untuk bergerak. Bam! Tangan Fang Yang Dao abadi tiba di provinsi. Tampaknya itu hanya tangan raksasa, tetapi itu juga merupakan metode primordial yang sempurna, menggabungkan kekuatan langit dan bumi dan Dao abadi untuk menyulap proyeksi gambar. Serangan itu mencakup seluruh kota senja. Jelas, Dao abadi bermaksud untuk menghancurkan kota bersama dengan King Han. Namun, kepingan salju berkibar dari langit dan menyelimuti King Han di belakangnya, menghancurkan tangan yang kuat saat bersentuhan dan hanya menyisakan embusan angin di belakangnya. Apakah kamu ingin mati? Seorang gadis berpakaian pria berjalan keluar dari udara dan turun ke tembok kota senja. Dia tidak memakai pemerah pipi atau bedak, tapi tetap saja ada keanggunan yang mempesona baginya. Seolah-olah dia adalah jantung surga dan bumi hanya dengan keberadaannya. Mo Yi, abadi dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan tatapan penuh semangat padanya. Peri Mo Yi, itu benar-benar Peri Mo Yi. Dia muncul, sorak-sorai dan teriakan meraung dari para pembudidaya. Dari tempat persembunyiannya, Lu Yun yang sangat iri bisa melihat arus kuat niat baik mengalir ke Mo Yi dari segala arah. Jika dia bisa mengumpulkan semua niat baik itu, dia akan bisa menyaringnya menjadi untaian kebajikan dan membujuk buah karma lain dari pohon kehidupan dan kematian Sal. Fang Yang Dao Immortal menatap Mo Yi dengan tatapan yang sama panasnya. Ada banyak wanita cantik di dunia, tetapi sangat sedikit dengan pencapaiannya. Dia yang pertama naik ke alam hampa, lalu yang pertama naik ke keabadian. Dan sekarang, dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam kultivasi.
Kecantikannya berada di peringkat teratas dunia, dan berpakaian sebagai seorang pria memberinya daya pikat yang berbeda. Hampir setiap pria yang pernah melihatnya akan tertarik padanya. Pada akhirnya, Fang Yang Dao Immortal melatih ekspresinya dan menuntut dengan dingin, apakah kamu akan melindungi iblis-iblis yang menimbulkan masalah tanpa akhir di dunia abadi? Seorang iblis-iblis, Mo Yi bertanya dengan nada tegas, melemparkan tatapan bingung pada Fang Yang Immortal. Dao Sovereign King Han memulihkan jalur kultivasi dan membawa manfaat besar bagi semua kehidupan di seluruh dunia. Prestasinya menonjol dan menonjol. Jika Anda memanggilnya iblis, apa yang membuat Anda? Jawabannya membuat ekspresi Dao Abadi menjadi gelap. Karena King Han adalah King Yu. Seorang Dao Abadi dari House Donglin mengungkapkan dirinya dan menunjuk King Han dengan gusar. Dia adalah King Yu, gadis dari konstitusi kosmik yang lahir 18 tahun yang lalu dari klan King. Aku tidak tahu bagaimana dia menyamar sebagai seorang pria, tapi dia adalah King Yu. Dan si dekiknya adalah Lu Yun. Keduanya menimbulkan kekacauan di Destiny City dan menghancurkan Sovereign Mate yang hebat. Bukankah itu kejahatan yang cukup besar? Dao Abadi berbicara dengan nada yang benar dan sombong, tetapi matanya tetap terpaku pada Mo Yi. Kucing mendapatkan lidahmu. Fang Yang Dao Abadi menindaklanjuti. Membantunya membuatmu menjadi kaki tangan, Mo Yi. Saya sarankan kalian berdua mengikat diri dan berjalan keluar dari Provinsi Senja untuk membayar kejahatan Anda, atau semuanya akan dihancurkan oleh senjata perang. Dia sekarang mengejar Mo Yi. Mo Yi berhenti, teringat apa yang Lu Yun katakan padanya di makam. Bahkan jika dia tidak pernah berkompetisi untuk apapun, masih ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu darinya. Senjata perang. King Han mencibir. Jika kalian semua ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Gemuruh. Semua senjata perang yang melapisi tembok kota menyala dan membidik para dewa abadi di luar provinsi. Kalian semua orang tua aneh harus tutup mulut. Tiba-tiba bentak Raja Naga. Ini adalah urusan kami para pembudidaya. Apa hubungannya dengan kalian yang abadi? Pertemuan berdaulat adalah pertemuan berdaulat kami juga. Kami tidak perlu Anda ikut campur dalam urusan kami. Tuan Naga benar, ini adalah bisnis antara para pembudidaya. Anda tua kentut bahkan tidak berani memasuki Provinsi Senja, jadi apalagi yang bisa Anda lakukan selain yap-yap-yap di luar? Menyerang Provinsi Senja dengan senjata perang. Apakah kamu benar-benar berani melakukan itu? Singa dengan surai berkilauan Rakasa Lord berkata dengan penuh wibawa, suaranya meneteskan penghinaan. Kami para pembudidaya akan menyelesaikan masalah ini sendiri idiot dari klan Fang Yang, aku tidak akan memaafkanmu karena mengingini peri Mo Yi. Kepalamu adalah milikku begitu aku naik ke keabadian dari alam hampa. Ini adalah bisnis antara pembudidaya sebuah kalimat yang beresonansi dengan banyak pembudidaya yang hadir. Itu adalah kentut tua yang tanpa malu-malu membunuh para pembudidaya jenius tanpa memperhatikan kesopanan. Jika bukan karena Life Glimpse, lebih dari setengah jenius akan mati di tangan mereka. Dalam beberapa hal, para pembudidaya membenci Dao Abadi lebih dari 2 Sixtirers. King Yu dan si Dekik hanya mencegah mereka memanen keuntungan, sementara para dewa menginginkan mereka mati. Faktanya, menyelenggarakan pertemuan berdaulat lainnya di Provinsi Senja adalah ide para dewa. Mereka ingin menguji Lu Yun dan King Han melalui para pembudidaya untuk melihat apakah kedua pemuda itu memang dua pembuat onar yang terkenal, dan mereka tidak menerima jawaban tidak. Kebencian yang menumpuk di hati anak muda akhirnya mencapai titik kritis. Saat para pembudidaya mencemooh dan mencemooh, wajah para dewa abadi di luar Provinsi Senja menjadi gelap. Namun, mereka masih tidak berani memasuki provinsi. Jika kultivasi mereka ditekan ke alam abadi yang agung, para pembudidaya itu akan merobeknya berkeping-keping dalam waktu singkat. Setelah membungkam para dewa di luar, para pembudidaya di dalam kota Senja mengalihkan perhatian mereka ke Mo Yi. Dia gelisah-gelisah ketika dia merasakan tatapan panas, lalu menghilang dari langit seperti gelembung. King Han menatap pemuda Fang Yang dan menyatakan, lanjutkan. Pemuda itu merenung, dia tahu sekarang bahwa dia bukan tandingan King Han. Jika tidak, aku akan bergerak. Bersenandung. Cahaya bintang yang gemerlap mengikuti ketika King Han mengangkat tangannya untuk mengkonsolidasikan menjadi bintang perak. Seluruh area dipenuhi dengan warna perak, pemandangan yang menghilangkan warna dari wajah pemuda Fang Yang dan membuatnya tersandung ke belakang. Itulah kekuatan batu bintang, seru Dao Abadi di luar Provinsi Senja. Dia mampu membuat kekuatan batu bintang menjadi miliknya. Bagaimana mungkin? Sudah menjadi rahasia umum bahwa batu bintang tidak dapat dimurnikan. Kekuatan mereka hanya bisa dipinjam, tidak diperoleh. Namun, King Han telah memanfaatkan kekuatan tak terbatas dari batu bintang, memperjelas bahwa dia telah menyempurnakan sebuah batu, atau bahkan lebih dari satu. Karena King Han adalah King Yu. Geram Donglin Dao Abadi. Dia pasti King Yu, bahkan jika dia bukan dia.
Dia beralih ke makhluk abadi yang tak tertandingi di sebelahnya, seseorang yang terlihat sangat sederhana. Namun, jika ada orang dari klan Mo yang hadir, mereka akan mengenali keabadian yang tiada taranya sebagai elit dari cabang utama yang diam-diam dibesarkan sebagai benteng kekuatan klan. Abadi ini sebenarnya adalah mata-mata yang ditanam oleh House Donglin. Ketika rumah itu ditolak, semua pengaturan yang mereka buat sebelumnya telah muncul untuk menarik asrama Donglin kembali dari tepi tebing. Banyak dewa abadi mengarahkan pandangan mereka ke arah menara warisan di jantung kota senja. Rumah bagi warisan lengkap seorang penguasa kuno, bahkan klan bangsawan seperti Fang yang mendambakannya. Mungkin disitulah letak rahasia untuk naik ke alam Dao asal, atau menyembuhkan luka yang diderita para dewa Dao asal selama perjalanan mereka. Meskipun para pembudidaya menantang dan tidak mau bekerja dengan mereka, itu tidak akan menghentikan Dao abadi untuk bergerak di Provinsi Senja. Faktanya, banyak dari mereka ingin membunuh para pembudidaya jenius saat mereka melakukannya. Jika para jenius diizinkan untuk berkuasa, dominasi Dao abadi atas dunia abadi akan dikompromikan. Penggarap ranah Void sudah mampu menghancurkan keabadian emas dan misterius, dan menyaingi keabadian yang tiada taraf. Setelah naik ke keabadian, mereka mungkin bisa mengalahkan keabadian Dao di tingkat keabadian sejati. Itu adalah masa depan yang para dewa Dao tidak mau biarkan terjadi. Jangan tunjukkan dirimu dulu. Tunggu sampai Lu Yun datang. Donglin Dao abadi meletakkan tangan di bahu abadi Mo yang tak tertandingi dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. King Han bukanlah ancaman di sini, Lu Yun adalah. Kami tidak ingin dia merasakan bahaya dan melarikan diri sebelum jebakan muncul. Mo abadi mengangguk dan tetap di tempatnya. Dihadapkan dengan kekuatan kosmik King Han, pemuda Fang yang benar-benar kehilangan keberaniannya untuk bertarung. Seni tempur Dao abadi yang sempurna adalah senjata terhebatnya, namun dia bahkan gagal mengacak-acak pakaian lawannya. Aku mengaku kalah, katanya dengan sedih. Namaku Fang Yang. Saya tidak tertarik. Selanjutnya atau kalian semua bisa menyerang sekaligus. King Han menggulung kekuatan kosmiknya dan memandang para pembudidaya di sekitarnya dengan mata jernih. Mereka mengambil langkah kolektif mundur. Jika bahkan seni tempur tanpa cacat tidak dapat melukai King Han, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Astaga! Gedebuk! Pedang angkatan laut gelap jatuh dari langit dan mengubur dirinya ke dalam tanah 9 meter sebelum King Han. Seorang pemuda jangkung dan tegap berjalan turun dari udara. Aku akan menjadi lawanmu, King Yu. King Yu? Bukan King Han. Lu Sen Ho, King Han menggigit. Lu Sen Ho, bukankah dia sudah mati? Kejutan dan keheranan berdesir di antara kerumunan. Pada hari bunga Dao dipulihkan, Lu Yun dan King Han telah menjelaskan bahwa Lu Sen Ho dan Dong Fang Hao telah mati karena alasan itu. Namun, orang mati itu hidup dan sehat, dan telah menancapkan pedangnya ke tanah sebelum King Han. Itu adalah isyarat yang jelas dari permusuhan terbesar. Mungkin Lu Sen Ho tidak pernah mati. Lu Yun dan King Han hanya ingin mengklaim semua pujian dan kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Atau mungkin mereka mencoba membunuhnya, tetapi gagal. Beberapa tidak ragu untuk mencoreng reputasi King Han dan Lu Yun. King Han merengut. Dia tahu betul apa yang dilakukan Lu Sen Ho. Dia tahu siapa pria itu, tetapi tidak menyangka dia muncul di depan umum dengan begitu berani. Ini berarti Lu Sen Ho sendiri bukanlah Sword Divine. Seperti yang Mo Yi katakan, dia melakukan ini dengan sengaja. Lu Yun telah memberitahu King Han tentang apa yang terjadi di makam kuno agar dia siap. King Yu adalah penguasa Dao yang ditunjuk oleh bunga Dao dan dia mempelajari seni tempur dari pendiri Dao abadi. Itu sebabnya seni tempur Dao abadi yang sempurna tidak akan berhasil padanya. Lu Sen Ho tidak menjelaskan siapa dia atau bagaimana dia bisa selamat, tetapi berbicara tentang King Han dengan ekspresi tanpa ekspresi. Faktanya, seni tempur yang cacat adalah satu-satunya yang bisa menyakitinya. Itu menyuntikkan beberapa kehidupan ke dalam pemuda Fang yang putus asa. King Yu hanya mengalahkan sang juara karena dia mengaktifkan harta Dao abadi di bawah Sovereign Arena dengan segel para pendiri. Lu Sen Ho melanjutkan, tampaknya pada dirinya sendiri. Jadi memang King Yu, dewa abadi di luar provinsi senja, mencatat perkembangan baru dengan ketamakan berkilau di mata mereka, tetapi belum bergerak. Mereka masih menunggu Lu Yun muncul. Kalau begitu kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa menyakitiku dengan seni tempur ras dewamu, kata King Han tanpa komitmen. Saya hanya seorang kultivator biasa, dan tidak tahu seni tempur ras dewa. Dengan lambaian tangannya, Lu Sen Ho memanggil pedang abadi yang terkubur di depan King Han. Namun, hanya seni tempur yang terfragmentasi sudah cukup untuk membunuhmu. Bersenandung, cahaya hitam muncul dari tubuh Lu Sen Ho saat energi batin mengalir melaluinya, melepaskan kekuatan puncaknya yang mengembalikan kekosongan kultivasi. Pusaran energi besar dari daratan muncul di atas kepalanya, mengamuk di udara seperti raksasa naga hitam. Ekspresi kuburan,
King Han membuka tangannya dan mengaktifkan kekuatan batu bintang sekali lagi. Cahaya bintang perak menyapu dirinya. Izinkan aku, kata suara yang familiar. Lu Yun menginjak udara dan melangkah di antara King Han dan Lu Shenhou. Gadis yang menyamar itu tersenyum kecil, melangkah mundur untuk memberi Lu Yun ruang. Kamu di sini untuk gulungan Dewa Penggembalaan King Han, bukan? Lu Yun segera melihat niat lawannya. Wajah tanpa ekspresi, Lu Shenhou mengangkat pedang panjangnya ke arah Lu Yun. Dia memang ada di sini untuk gulungan itu, tapi dia tidak mungkin mengakuinya. Mari kita selesaikan apa yang kita mulai di Sovereign Arena, Lu Yun, jawab Lu Shenhou dengan tenang. Kata-katanya menyebabkan kegemparan instan. Pembangkit tenaga listrik yang paling tidak bisa dilihat di Sovereign Arena adalah Lu Shenhou. Anggota klan Lu di luar kota senja jauh lebih terpengaruh. Mereka sangat menyukai Lu Shenhou daripada Lu Yun. Di mata mereka, satu-satunya tanggung jawab atas selat tercela klan saat ini terletak tepat di pundak Lu Yun. Dia adalah orang luar, sementara Lu Shenhou adalah seorang jenius yang lahir dan besar di dalam klan. Bagi mereka, Provinsi Senja lebih mirip dengan penjara yang membuat klan Lu terkurung di dalamnya. Kamu benar-benar masih hidup, kakak senior. Apakah Lu Yun membohongi kita semua? Lu Qingxuang menatap Lu Shenhou dengan bodoh, tatapannya bingung dan bertentangan. Energi batinnya tumbuh tidak menentu ketika tanda-tanda penyimpangan kultivasi muncul padanya. Fokuskan pikiranmu dan tenangkan napasmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebuah suara keras memerintahkan telinga para dewa dan pembudidaya Lu, menyadarkan mereka dari lamunan mereka. Itu adalah Lu Daoling, leluhur mereka. Lu Qingxuang mulai dan memulihkan dirinya. Leluhur, memanggil para dewa Lu. Lu Daoling memasuki kota senja di saat berikutnya. Lu Yun telah mengantisipasi akan ada kerusuhan besar di antara klan Lu begitu Lu Shenhou menunjukkan dirinya, yang akan melumpuhkan kota senja. Itulah mengapa dia meminta Lu Daoling untuk kembali lebih awal. Hanya dia yang bisa menenangkan klan Lu. Lu Daoling, karena Anda telah menunjukkan diri Anda dengan baik, inilah saatnya untuk mati. Begitu leluhur Lu muncul, kilatan energi pedang menyerbunya dari 6 arah berbeda. Serangan itu terlalu cepat bagi anggota Lu untuk bereaksi. Bahkan Lu Daoling tidak akan bisa lepas dari momok malapetaka yang membayangi. Para penyerang semuanya adalah pembudidaya alam kosong, dan yang sangat kuat pada saat itu. Dengan kultivasinya ditekan ke alam abadi yang agung, Lu Daoling tidak akan mampu melawan 6 pembudidaya alam kosong. Dalam waktu singkat, 6 sinar cahaya pedang mengancam akan menebasnya. Hah! Teriakan tiba-tiba melesat di langit saat sepasang sayap emas dan perak yang sangat besar meledak untuk melindungi Lu Daoling. Bam, 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 6 tebasan emas meledak saat menabrak sayap dan tersebar sebagai titik cahaya. Sosok yang menakjubkan keluar dari kehampaan Yue Longsha, jenius dari klan Yue Nefrite Major, dan salah satu dari bintang kembar Xiankan. Mo Yi telah menyelamatkannya dari penculikan oleh Dao Abadi di Xiankan, lalu dia dan Zhu Yan sama-sama dikirim ke Provinsi Senja untuk perlindungan. Kedua wanita muda itu sekarang adalah murid Mo Yi. Sayap cahaya adalah yang diperoleh Lu Yun dalam pelelangan yang diadakan oleh Panorama Pavilion, yang dia berikan kepada King Han. King Han kemudian memberikannya kepada Yue Longsha, memungkinkannya untuk membawa harta karun bawaan ini kembali ke dunia abadi. Sayap lunisolar sangat cocok dengan konstitusi Yue Longsha. Meskipun dia belum bisa memanfaatkan kekuatan penuh mereka, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan beberapa pembudidaya alam kosong. Lebih penting lagi, Yue Longsha terlahir sebagai makhluk abadi. Seperti yang ada di era primordial, dia tidak pernah terhalang oleh jalur kultivasi yang tidak lengkap. Selama dia bisa menemukan seni tempur Dao abadi yang sempurna, dia akan mampu melepaskan kekuatan besar. Setelah secara resmi menginjakan kaki ke wilayah ini, meskipun dia belum menebus metode kultivasinya yang cacat, dia jauh lebih kuat daripada dewa emas lainnya. Paling tidak, dia tidak akan kalah dari pembudidaya alam kosong. Sinar perak dan emas yang menembus kembar melesat keluar dari sayap lunisolar, memaksa 6 pembudidaya alam kosong keluar dari persembunyian. Mati. Tatapan Yue Longsha menjadi dingin. Swosh swosh. Cahaya mengerikan bergejolak ke dalam pembudidaya alam kosong seperti pedang. Daripada dewa, 6 pembudidaya adalah pembudidaya manusia yang telah menjadi korban penanaman jiwa. Membiarkan mereka hidup-hidup tidak akan ada gunanya. Di luar kota senja, Lu Yun melawan Lu Shenhou. Lu Shenhou sangat kuat, dan kultivasinya lebih besar dari Lu Yun secara keseluruhan. Kembali di Sovereign Arena, Lu Yun tidak bisa melawannya. Tapi sekarang Lu Yun telah naik ke alam kehampaan yang tak tergoyahkan, Lu Shenhou tidak bisa lagi mendorongnya dengan bebas. Mengapa kamu tidak menggunakan teknik pedang yang kamu gunakan di arena, Lu Yun? Lu Shenhou melawan Lu Yun dengan sangat mudah. Pedang di tangannya bukanlah pedang kekacauan,
tetapi kekuatan yang dilepaskannya telah memblokir 3 teknik pedang Lu Yun Fast Dragon Seaturner, Peng of Kun, dan Starstream Stroke. Lu Shenhou tampaknya menjadi pendekar pedang yang lebih baik daripada Lu Yun. Apakah kamu begitu yakin aku adalah dia? Lu Yun bertanya dengan santai, mengirimkan Starstream Stroke untuk memblokir serangan Lu Shenhou. Tentu saja kamu, seru suara yang jelas dari luar Provinsi Senja. Provinsi Outre yang berdekatan dengan Senja berjarak lebih dari 10.000 km dari kota Senja, tapi itu bukan apa-apa bagi para makhluk abadi. Aku melihatmu ketika kamu dan King Han atau harus kukatakan, King Yu mengunjungi wilayah Mo di Destiny City bersama Mo Chen Feng dan mengungkapkan dirimu. King Han adalah King Yu, dan kamu adalah si dekiknya. Mo abadi tak tertandingi menyatakan dengan sangat pasti. Karena Lu Yun sudah menunjukkan dirinya, tidak ada alasan baginya untuk terus bersembunyi. Ini benar-benar kalian berdua. Para Dao abadi di daerah itu akhirnya menyadari mengapa rumah Donglin begitu yakin bahwa King Yu adalah King Han. Mereka menanam mata-mata di klan Mo. Jika saya tidak salah, Lin Yu dan Lin Xuan, master formasi dari klan Lin, juga berada di Provinsi Senja, bukan? Dewa abadi memindai melalui provinsi dan dengan cepat menemukan saudara-saudara, membenarkan spekulasi abadi Mo. Kamu tidak bisa berbicara tentang ini, Lu Yun. King Han. Bibir Lu Shenhou melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengumpulkan pedangnya dan menatap Lu Yun. Memukul. Suara renyah dari tangan yang memukul wajah tiba-tiba terdengar. Itu adalah tamparan yang pasti di wajah, yang melemparkan Mo abadi ke belakang. Ketidakpercayaan yang hina mengguncang pemandangan itu. Tak satu pun dari selusin Dao abadi yang hadir telah mencapai ranah Dao asal, tetapi kebanyakan dari mereka adalah abadi Dao misterius, menjadikan mereka pembangkit tenaga listrik yang tak terbantahkan di dunia ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melihat apa yang terjadi. Tidak ada yang merasakan ada orang yang mendekat juga. Mo abadi-abadi hanya berhasil berhenti basah kuyup setelah terbang hampir 10 km. Pipi kirinya bengkak dan giginya copot. Dia meludahkan gigi putih satu demi satu, memotong sosok yang menyedihkan. Siapa itu? Memindai sekeliling dengan mata elang, kesadaran Donglin Dao Immortal dengan cepat menyebar seperti merkuri. Ketika dia melihat sosok samar di langit, pupil matanya berkontraksi dengan keras. Ini kamu? Bagaimana ini mungkin? Dia berteriak. Sahabat King Yu. Kehadirannya, riak semangatnya yang baru lahir segala sesuatu tentang dirinya identik dengan pria dengan King Yu di kota takdir, hanya saja dia telah berubah menjadi jubah hitam. Rahang ternganga dan napas terengah-engah berlimpah. Kesepakatan sebenarnya telah muncul ketika Mo abadi menuduh Lu Yun dan King Han. Mungkinkah Lu Yun dan King Han benar-benar bukan dua orang yang menyebalkan? Namun, seluruh dunia abadi memburu pasangan itu. Beraninya si dekik King Yu menunjukkan wajahnya di sini. Apakah dia bahkan tahu apa itu kematian? Semua mata tertuju padanya, dan bahkan ekspresi Lu Shenhou menjadi muram. Namun, si dekik King Yu sudah memasuki Provinsi Senja, jadi para Dao abadi tidak berani mengikutinya. Lihatlah, karena aku Xing Chen mengumumkan dengan tenang dari langit. Xing sebagai karakter untuk Xing para bintang, Chen sebagai karakter untuk Chen para bintang. Saya hanya akan menonton pertunjukan, tetapi saya tidak menyangka akan ada pengkhianat yang melupakan akarnya di klan Mo. Cek, itu sudah lebih dari cukup. Saya memiliki sedikit hubungan dengan klan Mo. Abadi Mo yang tak tertandingi menjadi pucat, tetapi kebingungan tebal mewarnai tatapannya. Dia telah melihat si dekik King Yu menyebut dirinya Lu Yun di kediaman Mo di Destiny City. Kenapa dia muncul bersamaan dengan Lu Yun? Dia yakin bahwa pria di depannya adalah si dekik King Yu, yang dia lihat hari itu. Donglin Dao abadi mengejek. Itu hanya tipuan dengan replika aku akan menghancurkan penyamaranmu. Dia memanifestasikan cermin berkilau saat dia berbicara. Tidak ada replika yang sempurna, dan mereka tidak pernah menjadi makhluk hidup yang terpisah. Cacatnya mungkin terlihat dalam bentuk jiwa yang rusak atau roh yang baru lahir kedua. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi semua orang dengan yang palsu, Lu Yun? Dia mengangkat cermin dan mengarahkan cahaya warna-warninya ke Xing Chen, membuat terlihat roh pemuda yang baru lahir, 3 bagian jiwa halus, dan 7 bagian jiwa jasmani. Setiap lekukan butiran jiwa dan struktur rohnya terungkap untuk dilihat semua orang. Harta karun khusus ini tidak dapat menghilangkan penyamaran, tetapi dapat mengungkapkan roh dan jiwa yang baru lahir sebagaimana adanya, menembus replika dan roh asing yang baru lahir sepenuhnya. Mustahil, teriak Donglin abadi. Ini sama sekali tidak mungkin. Anda bukan replika, tetapi entitas hidup yang terpisah. Kalau begitu Lu Yun di Provinsi Senja pasti replika. Setelah menggeser cermin ke Lu Yun, dia tersandung ke belakang dan melontarkan pandangan tidak percaya pada makhluk abadi Mo yang tak tertandingi.
Lu Yun adalah dirinya sendiri juga, dengan satu set lengkap roh dan bagian jiwa yang baru lahir. Tidak, itu tidak mungkin benar. Ketika saya berada di kediaman Mo, saya melihat Xing Chen dengan mata kepala sendiri dan mendengar dia menyebut dirinya Lu Yun. Dewa abadi Mo juga tidak bisa mempercayainya. Lu Yun dan Xing Chen adalah dua orang yang berbeda. Tidak ada hubungan di antara mereka. Masing-masing memiliki roh dan bagian jiwa mereka sendiri yang baru lahir, dan tidak ada yang palsu. Xing Chen mengabaikan mereka dan berbalik menghadap Lu Shenhou. Di Sovereign World, Sword Divine, kamu bilang kamu akan membunuhku karena mengganggu rencanamu. Hari ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia memanifestasikan 10 atlas pedang yang masing-masing berisi 1080 pedang abadi. Kamu dan aku sama-sama menderita cedera hebat yang mempersingkat pertarungan kita di Sovereign Arena. Hari ini, kita akan melanjutkan pertarungan kita di Provinsi Senja dan menentukan pemenangnya. Astaga, semua 10 atlas pedang menyala dan memancarkan energi pedang yang melilit Xing Chen. Kultivasinya sebagai pembudidaya alam kosong yang dikembalikan sepenuhnya dipajang. Saya hanya berada di ranah kekosongan yang dirasakan dalam pertempuran pertama kami, yang memungkinkan Anda untuk mendominasi pertukaran. Sekarang aku telah naik ke alam kosong yang kembali, kita akan melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Pedang Atlas. Seorang kultivator memanggil. Dia benar-benar pengacau. Dia menyapu lantai dengan atlas pedangnya kembali di Sovereign Mat. Mereka semua memiliki pengalaman langsung tentang kemampuan Atlas, setelah dibunuh oleh mereka. Getaran yang tidak disengaja mencengkeram banyak penonton ketika Xing Chen menyulap senjata yang menakutkan lagi. Di luar kota senja, Lu Shenhou juga bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Lu Yun dan Xing Chen benar-benar dua orang yang berbeda? Kalau begitu mari kita bertarung. Lu Shenhou tidak akan menolak tantangan itu, karena Lu Yun telah menarik diri dari percakapan mereka beberapa waktu lalu. Biarkan aku melihat monster macam apa dirimu. Puff. Xing Chen mendengus. Orang mati yang berjalan memanggilku monster. Itu kayak kami bertarung. Dia melayang ke langit dengan Lu Shenhou di belakangnya. Bahkan jika Lu Yun bukan Xing Chen, King Han pasti King Yu. Seru Mo abadi, menolak untuk membiarkan masalah itu pergi. Xing Chen pasti bekerja dengan Lu Yun. Kalau tidak, mengapa dia muncul sekarang? Aku tidak akan keberatan menebasmu jika kamu terus mengoceh. Lu Yun melontarkan tatapan gelap pada Mo Immortal. Kalian semua terus melemparkan tuduhan tak berdasar dan tidak berdasar di Provinsi Senja. Apakah Anda benar-benar menganggap kami sebagai penurut? Gemuruh. 47 kapal benteng besar muncul di atas Das City, masing-masing busur mereka di atasnya dengan senjata perang raksasa. Kapal-kapal ini dimodelkan setelah kemuliaan ilahi. Meskipun meriam utama mereka tidak setara dengan Kaisar Hitam, mereka masih jauh lebih kuat daripada meriam tambahannya. Setelah sepenuhnya memanfaatkan sumber daya dan harta dari Istana Laut Utara dan Rumah Donglin, bersama dengan dukungan dari Panorama Pavilion, Lu Yun akhirnya menunjukkan apa artinya jalur tambahan untuk menjadi raja. Bahkan Monkey besar dari Laut Utara itu menyelinap pergi dengan ekor di antara kedua kakinya setelah menyerang Provinsi Senja, dan dua dao abadi juga mati di sini. Menurut kalian siapa kalian? Lu Yun dengan keras berdiri di tempatnya. Senjata perang. Mencibir seorang dao abadi Nefrite ketika dia melihat kapal-kapal benteng dan meriam mereka. 9 pengadilan surgawi juga memiliki senjata seperti itu. 1080 dari mereka telah mengepung Provinsi Senja. Jika Anda berani mengambil gambar dengan milik Anda, saya berjanji seluruh provinsi akan menjadi gurun dalam waktu singkat. Kedua belah pihak telah memasuki kemacetan. Senjata perang mirip dengan senjata nuklir di bumi, cukup merusak untuk memusnahkan seluruh dunia jika penggunaannya tidak terkendali. 1080 mengelilingi Provinsi Senja, dan jumlah mereka masih terus bertambah. Mereka tidak ada di sana hanya untuk mengintimidasi Lu Yun, tetapi untuk benar-benar menghancurkan provinsi. Didukung oleh orb formasi tingkat bawaan, kemuliaan ilahi Lu Yun bahkan bisa membunuh Dewa Dao asal, menandainya sebagai ancaman yang terlalu besar. Namun, dia tidak terintimidasi oleh unjuk kekuatan yang dihadapinya, karena dia masih memiliki trik di lengan bajunya yang belum dia keluarkan dan senjata rahasia hebat yang bisa dia gunakan kembali. Di atas langit, di mana angin bertiup kencang. Bertabrakan dalam bentrokan hebat, Xing Chen dan Lu Shenhou sama-sama mendorong diri mereka sendiri hingga batasnya. Lu Shenhou mengerahkan kekuatan penuhnya dan memanfaatkan kekuatan pedang kekacauan, sementara bintang-bintang muncul di langit siang hari dari aura pedang kosmik Xing Chen. 108.000 pedang abadi dari 100 atlas pedang memenuhi langit. Ini adalah bentrokan antara dao pedang terbesar di dunia abadi. Penonton di tanah terpesona, termasuk 10 raja dan 36 juara. Itu benar-benar seni tempur alam hampa. Seni tempur tanpa celah, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan.
Pemuda Fang yang tidak bisa menahan rasa bergidiknya. Itu karena kamu belum sepenuhnya memahami esensi seni pertarungan tanpa celah, Lu Yun meliriknya dengan dingin. Keabadian di era primordial tidak pernah menjadi pembudidaya, dan fondasi Dao abadi mereka selesai. Mereka seperti makhluk abadi modern yang naik melalui alam hampa. Bahkan seni tempur terlemah yang sempurna sejak saat itu lebih besar dari yang kita miliki saat ini. Sayangnya, Dao abadi dan abadi terkait erat. Dewa dan pembudidaya yang lahir di bawah Dao abadi yang rusak tidak akan dapat memahami seni tempur yang sempurna, bahkan jika mereka memperolehnya. Lu Yun tiba-tiba teringat Su Yan dan Yue Longsha. Keduanya adalah makhluk abadi yang lahir secara alami, seperti yang ada di zaman kuno, tetapi mereka tidak jauh lebih baik daripada makhluk abadi biasa saat ini. Tidak sampai Mo Yi menciptakan metode kultivasi untuk mereka, mereka menjadi lebih kuat. Kata-kata Lu Yun membuat banyak pembudidaya merenung. Metode tanpa celah itu diciptakan oleh para abadi di era primordial. Apakah seni tempur itu sempurna atau tidak, hanya yang cocok untuk Anda yang bernilai. Klan terhebat saat ini picik dalam cara mereka menyimpan segalanya untuk diri mereka sendiri. Apakah mereka pikir mereka dapat mendominasi dunia dengan mempertaruhkan klaim kepemilikan pada beberapa makam kuno dan menggalinya? Lu Yun mendengus. Orang-orang abadi kuno semuanya telah mati. Mereka gagal dan pecundang, semuanya. Kata-katanya bergema di telinga mereka dan mengguncang bahkan dewa abadi di luar provinsi senja. Para abadi kuno semuanya mati, mereka gagal. Mengapa mereka harus mengikuti jalan pecundang? 3 tahun lalu, 9 kaisar surgawi, dalam kebijaksanaan dan pandangan ke depan mereka yang tak terbatas, menyelenggarakan turnamen yang berpusat di sekitar menara warisan di senja untuk para jenius dunia. Hanya melalui pertukaran dan sparring yang konstan, para jenius hari ini dapat terus berkembang, menciptakan seni tempur kita sendiri, dan mengantarkan era kita sendiri. Tapi cek, sungguh lelucon Sovereign Maid. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh para pecundang itu sudah cukup untuk menarik kalian semua. Ejekan merayap ke dalam nada suara Lu Yun, tapi dia juga dengan mudah mengabaikan fakta bahwa dia sendiri telah mendapat manfaat dari apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang disebut pecundang itu. Itulah mengapa kita perlu menyelenggarakan Sovereign Maid lagi di Provinsi Senja. Lord yang jatuh mengambil napas dalam-dalam dan menyatakan diri benar. Kami tidak pernah melupakan tujuan pertemuan ini. Lu Yun mendengus. Atur acara dimanapun Anda mau, tetapi tidak di sini. Provinsi Senja tidak tertarik. Dia memiliki rencana yang lebih besar untuk wilayahnya, dan mengadakan pertunjukan guk-guk dan kuda poni lagi hanya akan membuatnya kesulitan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga dengan sia-sia. Provinsi Senja adalah bagian dari Nefrite Major, seorang pembudidaya Nefrite mencibir. Apakah Anda benar-benar berpikir itu milik pribadi Anda? Ini adalah keinginan dunia abadi untuk pertemuan berdaulat untuk kembali ke Senja. Anda sendiri tidak dapat menghentikan kami, Rakasa Lord, Dragon Lord, dan Thunder Lord menyuarakan kesepakatan bersama mereka. Aura puluhan ribu pembudidaya berkumpul dan menabrak Lu Yun, yang mengimbangi kekuatannya dengan nyala api hitam yang mudah dari matanya. Bam! Tabrakan yang menggelegar terdengar dari langit tepat sebelum sesosok menabrak tanah, menyebabkan getaran gemuruh mengguncang bumi. Semua 108.000 pedang abadi dan 100 atlas pedang mengelilingi Xing Chen saat dia berjalan turun dari langit. Kudengar kau tidak terlalu memikirkanku dan Yu kecilku. Xing Chen melihat sekeliling pada para pembudidaya di kerumunan. Kalau begitu mari kita bertarung. Dia lebih kuat daripada Lu Yun. Selubung jiwa di Xing Chen telah disempurnakan dari jiwa Raja Dukun, yang mengandung kekuatan tak terbatas dalam dirinya sendiri. Jika dia menginginkannya, Lu Yun bisa membuat Xing Chen naik ke keabadian dari alam hampa sekarang. Dengan kata lain, replika itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dia. Lu Shenhou mungkin lebih kuat dari Lu Yun, tapi dia bukan tandingan Xing Chen. Dengan semua 100 atlas pedang dilepaskan, Xing Chen tak tertandingi di provinsi ini. Aku belum kalah. Lu Shenhou serak-serak saat dia berjuang keluar dari bawah tanah, menyeret tubuhnya yang compang-camping. Lengan kanannya patah dan dadanya naik turun dengan keras saat dia menatap tajam ke arah Xing Chen. Kamu bukan Lu Yun. Saya yakin itu sekarang. Anda adalah keturunan ras perdukunan dari era purba. Lu Shenhou tersenyum kejam. Untuk berpikir akan ada beberapa jenis Anda yang tersisa di dunia, apa milikmu sekarang milikku. Bam! Cahaya berdarah yang tak terhitung meledak dari Lu Shenhou saat iblis merah raksasa meluncur keluar dari tubuhnya dan menerjang Xing Chen. Itu dia. Melalui celah neraka, Wu Shenrui menatap sosok raksasa itu dan berteriak, dia adalah orang yang menyelinap ke arahku dan Yuesen Jixiang dan memurnikan Yuesen menjadi peti mati. Apa? Lu Yun kehilangan ketenangannya. Dia dari ras perdukunan juga. Bukankah dia seorang dewa? Dia dewa perdukunan, kata Xingzi pelan ke samping.
Beberapa dewa menyusup ke ras perdukunan dan mempraktikkan metode kami, kemudian menjadi suku mereka sendiri. Para dukun ortodoks tidak akan pernah dengan santai beralih ke metode seperti peti mati dan penanaman jiwa, tetapi para dewa perdukunan tidak memiliki pantangan seperti itu. Nada bicara Xingzi berubah menjadi firasat. Sebenarnya, dewa perdukunan bukanlah dukun, tetapi dewa. Mereka adalah generasi baru dewa yang terdiri dari mereka yang telah mencuri dao perdukunan. Lu Yun menemukan catatan tentang suku dewa perdukunan ini dalam ingatan Xingzi. Mereka lebih tidak berperasaan daripada ras perdukunan, dan mereka adalah kutukan para dukun. Mereka adalah orang-orang di balik kehancuran ras perdukunan. Legenda dewa perdukunan telah lama hilang dari sejarah, bukti keberadaan mereka sengaja dihapus. Jika Xingzi tidak ada di sini, Lu Yun akan kesulitan mengidentifikasi suku bahkan dengan akses ke ingatannya. Oleh karena itu, apa yang orang ketahui tentang ras perdukunan primordial bahkan mungkin bukan tentang ras perdukunan yang asli, tetapi rumor tentang para dewa perdukunan. Apa yang Ruyi katakan selanjutnya membuat Lu Yun semakin tercengang. Menurutnya, para dewa perdukunan memang bagian dari ras dewa, tetapi 80.000 tahun yang lalu, mereka telah menyiapkan peti mati untuk mengutuk ras asal mereka serta menghancurkan pengadilan dewa. Jadi makam Yindan yang di Pulau Melayang yang didirikan dengan mayat dua dewa yang ditinggikan adalah perbuatan mereka juga. Ada apa dengan semua ini? Serangkaian kemungkinan melintas di benak Lu Yun saat dia terbang kembali ke Das City. Xing Chen tetap di tempatnya, dengan dingin menatap cahaya berdarah yang mendekat dan nyala api hitam yang tak terlihat berkedip di matanya. Ini api neraka, teriak dewa perdukunan di dalam tubuh Xing Chen. Bayangan merah bergegas kembali dari Xing Chen untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa dari Provinsi Senja. Astaga, tubuh Lu Senhou perlahan terbakar menjadi abu dan menghilang di tiup angin. Xing Chen memuntahkan seteguk darah hitam dan melorot, tampak layu. Tubuhnya telah disempurnakan dengan metode perdukunan dan kekuatan dewa perdukunan adalah kutukannya. Serangan Lu Senhou telah sangat melukainya hanya dalam sekejap. Jika kekuatan itu tetap ada di dalam dirinya beberapa saat lagi, replika Lu Yun akan hancur dan kembali menjadi kayu pemisah jiwa 9 yin. Maka pertunjukannya akan sangat mengerikan. Yang membuat Lu Yun lebih khawatir lagi adalah apa yang telah dipanggil oleh dewa perdukunan saat dia melarikan diri api neraka. Jejak keberadaan neraka telah lama dihapus oleh tangan yang tidak dikenal, dan bahkan permaisuri Mirrelstar tidak menyadari keberadaannya. Namun, dewa perdukunan tahu tentang neraka. Dia tidak mungkin Lu Senhou. Ekspresi Lu Yun menjadi sangat menakutkan. Seperti Xing Chen, dewa perdukunan mengenakan selubung jiwa, yang dimurnikan dari jiwa Lu Senhou. Hampir tidak ada waktu yang berlalu dari kemunculan dewa hingga retret paksanya oleh api neraka. Banyak yang bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, mengingat kurangnya waktu untuk memproses peristiwa. Kemudian, Das City berguncang dari serangkaian ledakan besar. Bangunan diledakkan satu per satu. Beberapa makhluk abadi yang telah menyegel kultivasi mereka sendiri bahkan terbunuh. Bam! Gerbang kota terbuka dan sesosok muncul. Apa yang kamu tunggu? Mengisi ke kota dengan saya. Tanah ini harus menjadi milik kita. Pendatang baru itu memiliki rambut dan mata ungu, dan mengenakan pakaian yang seluruhnya berwarna ungu dengan pedang abadi di tangannya. Itu Zichen dan dia mengumumkan kedatangannya dengan meniup gerbang kota terbuka lebar dari dalam. Para pembudidaya di luar berhenti, lalu bergegas ke kota dengan gembira. Bunuh Xing Chen dulu. Seseorang berteriak. Dia terluka parah oleh Lu Senhou sebelumnya, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Izinkan saya, raung sang Monster Lord. Singa emas menerjang Xing Chen dalam kilatan api kemasan. Nyah. Xing Chen menggeram dan meninju singa. Bam! Kegelapan berdesir di udara saat Monster Lord meratap dalam lintasan mundur dari garis lurus, banyak tulangnya patah. Fisik yang kuat, memanggil singa. Itu telah terluka parah, tetapi hanya secara fisik roh yang baru lahir dan inti monsternya tetap utuh. Energi batin yang bergejolak dan langsung menyembuhkan tubuhnya, tetapi ketakutan menguasai tatapan emasnya. Singa emas adalah binatang abadi berdarah murni di antara roh monster dan kekuatan fisiknya hampir tidak ada duanya dalam jenisnya. Namun, Xing Chen telah berhasil melemparkannya kembali dan menghancurkan tulang-tulangnya hanya dengan satu pukulan, bahkan dalam keadaan terluka. Kekuatan fisiknya jauh melebihi kekuatan Monster Lord. Gemuruh. Petir ungu berderak di tatapan semua orang Raja Guntur. Petir berputar-putar liar di sekelilingnya dan berubah menjadi seni tempur yang kuat, meledak ke Xing Chen. Xing Chen berjuang di bawah serangan itu. Dewa perdukunan telah membuat kekacauan total energi batinnya, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia tidak berani memanfaatkan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan membunuh Monster Lord dengan pukulan itu. Raja Petir menyerangnya tanpa henti dengan seni petir yang menakutkan, memaksanya untuk mundur lagi dan lagi.
Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menanggung beban serangan dengan tubuhnya. Jika dia bukan replika yang disempurnakan dari kayu pemisah jiwa 9 yin, dia pasti sudah menjadi abu dari semua serangan bersama. Pemuda Fang yang bergerak pada saat ini juga. Seni tempur sempurna yang kuat menghantam dada Xing Chen, membantingnya ke tanah. Butuh beberapa gerakan bagi ketiganya untuk bersama-sama menekan Xing Chen yang terluka. Sayangnya, Lu Yun tidak punya waktu luang untuk Xing Chen saat ini. Dia telah absen dari Provinsi Senja dalam periode terakhir, dan King Han telah disibukkan dengan kerusuhan di dalam klan Chen dan Lu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, terutama setelah kematian Patriark Lu. Sementara itu, utusan Samsara Lu Yun telah membantu Lu Yun memperbaiki replika di neraka. Provinsi Senja dengan demikian telah disusupi tanpa adanya perhatian yang cermat. Meskipun tidak ada makhluk abadi yang kuat telah memasuki provinsi, sekelompok pembudidaya elit muncul entah dari mana sudah cukup untuk menduduki Lu Yun untuk sementara waktu. Mereka semua dikenakan kematian dan bertanggung jawab atas kematian anggota Dewan Senior di klan dan makhluk abadi yang disegel beberapa saat yang lalu. Orang-orang itu tidak benar-benar milik Senja, tetapi semua orang tahu Lu Yun adalah alasan mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan bersembunyi di Provinsi Senja sebagai buronan-buronan oleh mayor mereka. Jika mereka mati di sini, Provinsi Senja dan Lu Yun akan menjadi lelucon. Sekutu Lu Yun, Paviliun Panorama dan Pengadilan Laut Timur, dan bahkan termasuk klan Mo dan Sekte Setan Bintang, akan mempertanyakan aliansi mereka ketika mereka melihat kelemahan dan kegagalan Lu Yun. Provinsi Senja jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan. Pasukan pembudidaya telah muncul dari tempat-tempat yang tidak diketahui untuk menyerang kota-kota di Senja. Ibu kota bukan satu-satunya target mereka, karena semua kota lain juga diserang. Sementara itu, tubuh Xing Chen retak di bawah upaya bersama dari 3 pembudidaya yang kuat. Mati. Sebuah bulan sabit energi pedang gading menebas langit. Gedebuk. Kepala monster Lord raksasa terbang ke udara, roh yang baru lahir di dalam diiris dan dipotong-potong. Di luar Das City berdiri seorang pria muda yang tampak rata-rata, tetapi tinggi. Mengenakan jubah panjang dengan warna gading yang sama, dia mencengkeram pedang abadi yang berkilauan dengan cahaya dingin. King Yu. Dia dalam bentuk yang dia asumsikan di Destiny City. King Yu telah membunuh Raja Monster dengan satu pukulan, mayat tanpa kepala yang ambruk tanpa suara ke tanah adalah buktinya. Di Pulau Melayang, seekor singa tua mengaum ke langit. King Yu. Singa emas bersumpah dendam tak berujung atas nama Anda. Leluhur, itu berbelok ke Pulau Terapung, tetapi panggilannya tidak dijawab. Scarlet Ape sepertinya tidak memperhatikan Provinsi Senja sama sekali. Itu duduk di atas batu raksasa dalam keadaan linglung, mata emasnya yang samar diwarnai dengan kebingungan dan kebingungan. Itu telah mengadopsi pose ini sejak Dewa Perdukunan muncul, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Singa tua itu menggertakkan giginya dan terbang keluar dari Pulau Melayang sebagai seberkas cahaya kemasan. Bergegas ke sisi Xing Chen, King Yu menuangkan aliran ki ke tubuhnya. Pemuda itu menggigil saat sepertiga dari luka yang diberikan oleh Dewa Perdukunan padanya meleleh. Matanya melebar bertanya pada King Yu, yang tersenyum sedikit. Bulan Osmanthus. 2 kata yang dia ucapkan sangat mencerahkan. Xing Chen mengerti. Hanya replika yang disempurnakan dengan salah satu dari 10 akar roh bawaan yang bisa mencapai tingkat realitas yang tampak ini, kesempurnaan yang tak tertembus. Aoxue langsung melihat klon bambu Donglin Shaohui yang pahit karena dia terlalu lemah untuk memanfaatkannya dengan benar. Alih-alih membuatnya menjadi replikanya, dia hanya mengubah bambu menjadi bentuk humanoid. Kemiripan semacam itu sama sekali tidak cukup untuk melawan utusan Samsara yang telah diberdayakan oleh Tome of Life and Death. Replika yang digunakan King Yu sekarang, di sisi lain, telah disempurnakan oleh Permaisuri Miral Star dan Raja Naga Azure setelah mempraktikkan metode pendiri Dao Abadi. Siapapun yang tidak melampaui keduanya dalam kultivasi tidak akan dapat melihat kebenaran tentang dirinya. Bahkan 9 mantan Kaisar Surgawi akan percaya bahwa King Yu dan King Han adalah 2 orang yang terpisah. Tuan Guntur dan pemuda Fang yang mewarnai penampilan King Yu. Dia telah memenggal singa emas dengan satu pukulan bersih. Tak satu pun dari mereka bisa menandingi itu, bahkan dalam penyergapan. Dengan kematian Monster Lord, 10 Lord menjadi 9. Tubuh Xing Chen sedikit bergetar dan dia menghembuskan asap hitam keabu-abuan yang panjang, pulih sedikit dari luka-lukanya. Kau tidak terlalu memikirkanku, kan? Melangkah maju, King Yu mengacungkan pedang yang berkobar dengan cahaya bulan. Karena kekuatan di dalam dirinya berasal dari Moon Osmanthus, kekuatannya sama bawaannya dengan akar roh. Replikanya hampir sama dengan Xing Chen. Bahkan, itu lebih kuat dalam beberapa hal. Kayu pemisah jiwa 9 yin adalah peninggalan suci para dukun, tapi itu bukan akar roh bawaan. Aku memberimu kesempatan untuk pertarungan yang adil. Suara gadis itu dingin dalam mematikan.
Dia melemparkan tatapan tajam ke arah dua pemuda yang menentangnya. Tuan Guntur dan pemuda Fang yang tersandung panik. Begitu dia muncul, mereka tahu mereka bukan tandingannya, Sovereign Arena atau bukan. Masuklah ke kota, kalian berdua. Bergabunglah dengan yang lain melawan Lu Yun dan King Han. Sebuah suara yang berbeda memotong udara saat seekor naga emas turun dari langit, membawa seorang pemuda di atas kepalanya. Tulong. Begitu dia menyentuh tanah, naga yang dia tunggangi berubah menjadi tombak aureate di tangannya. Yang lain bergabung dengannya tak lama kemudian, mendarat dengan rapi di belakang Xing Chen dan King Yu. Mo Qitian. Diperkuat oleh harta tertinggi yang mereka miliki, kedua pemuda itu memancarkan aura kuat yang sama sekali tidak lebih lemah dari Xing Chen dan King Yu. King Yu sadar, dia tidak takut pada dua pendatang baru, tetapi mereka tetap musuh yang tangguh. Aku akan menahan mereka. Cepat dan pulihkan. Sosoknya berkedip, lalu berubah menjadi dua. Setiap salinan menuju target yang berbeda. Xing Chen masih terluka parah, dia butuh waktu untuk sembuh. Jumlah Qi yang luar biasa meledak ke langit. Meskipun bertarung satu lawan dua, King Yu tampil seimbang dengan Wu Tulong dan Mo Qitian. Dia lebih dari mampu menunda mereka untuk waktu yang cukup lama. Tuan Guntur dan pemuda Fang yang benar-benar pucat pada saat ini. Mereka akhirnya menyadari sepenuhnya perbedaan besar antara 36 juara, 10 penguasa 9 sekarang dan para jenius sejati di dunia. Ketika Provinsi Senja diambil dan Sovereign Ranking baru dimulai, aku bisa menjadi sekuat mereka. Mengaum dengan marah, Raja Guntur menyerbu ke ibu kota Senja dengan riak di belakangnya. Mereka hanya meminta untuk mati, bukan? Lu Yun dan King Han berdiri di atas menara warisan, tak satu pun dari mereka bergegas untuk menunjukkan diri atau menyerang. Mereka baik-baik saja memaafkan diri mereka sendiri dari keributan. Saya kira ini baik-baik saja, meskipun para idiot Feng itu benar-benar merusak Feng Shui kota ketika mereka membangun kembali kota. Saya belum memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, jadi orang-orang bodoh ini melakukan pekerjaan dengan baik sebagai kru pembongkaran. Meskipun mereka bertengger di atas menara, tidak ada yang berani menyerang mereka secara langsung. Sebaliknya, api perang menghancurkan jalan-jalan kota. Para penyerang hanya tertarik untuk meratakan kota untuk mempermalukan penguasanya. Namun, ada banyak ahli lain yang tinggal di sini. Zhu Yan dan Yue Longsha menunjukkan kekuatan di luar keabadian emas dan sekuat keabadian alam hampa manapun. 9 raja dan 36 juara mengalami kesulitan menghadapi mereka secara individu, dan butuh upaya bersama dari semua 36 juara untuk mencegah kekalahan di tangan pasangan itu. Mengapa orang-orang abadi klan Lu dan Chen ini bertingkah sangat aneh? Dan kemana para pembudidaya mereka pergi? Setelah membunuh seorang abadi dengan serangan telapak tangan, Lord yang jatuh mengamati sekelilingnya. Ada beberapa klan Lu dan Chen di sekelilingnya, tapi sebenarnya tidak banyak. Apakah mereka sudah dievakuasi? Dia bertukar pandang dengan Raja Naga. Tidak masalah bunuh mereka semua. Pada titik ini, hati mereka tidak lagi terikat pada perasaan benar atau salah. Hanya penaklukan dan pembantaian yang tersisa. Ditambah lagi, klan Lu dan Chen adalah pengkhianat Nefrite. Kaisar Zhao Changfeng secara pribadi telah memberikan keputusan untuk membunuh mereka di depan mata. Bajingan, dikelilingi oleh beberapa pembudidaya alam kosong yang kuat, seorang abadi Lu berputar dalam hiruk-pikuk bermata merah. Tergila-gila, dia melepaskan kekuatan abadinya yang tak tertandingi tanpa hambatan. Ledakan, pilar energi yang cemerlang jatuh dari langit, memusnahkannya sama sekali. Pembatasan abadi provinsi telah berlaku. Semua orang ini adalah agen tidur. Orang-orang yang jiwanya telah ditanam. Di antara kerumunan, wajah Zichen menjadi sangat jelek. Dia tidak berharap semua pembudidaya dan keabadian yang ditanam jiwa dilepaskan seperti ini. Dia sama sekali tidak mendengar tentang semua ini. Meskipun tampaknya Lu Yun tidak menyadarinya, pada awalnya, sejumlah besar manuvernya menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Karena bahkan Xingzi tidak dapat menyingkirkan benih yang ditanam, Lu Yun telah menemukan serangan para jenius sebagai kesempatan bagus untuk mengatasi masalah yang semakin parah. 485.